Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuniar dan juga rekan-rekan di BNI Sekuritas Banjarmasin. Ya, selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya Andi Jakaria Sregar, saya sebagai Head of Research, Head of Technical Analyst di Department Research ya. Jadi saya nanti akan memberikan mengenai market outlook ya. Karena waktunya terbatas juga, mungkin nanti bisa di-sharing nanti juga videonya atau nanti juga materinya karena banyak ya. Jadi emang nanti lebih bagus. Baiknya Bapak Ibu sekalian sebagai investor dari PT BNI Sekuritas juga mencatat ya nanti target-targetnya karena lebih dari 30 saham atau mungkin lebih dari 50 saham ya, saham-saham yang bisa dimanfaatkan hingga akhir tahun sampai dengan 2022. Ya, Oke, kita mulai sharing dulu ya. Nanti kalau misalnya sinyal kurang bagus, nanti Pak Yuniar dan rekan-rekan nanti bisa kasih tahu saya, soalnya di sini sinyalnya lagi kurang bagus ya. Semoga sih aman-aman aja. Siap Mas Andri, kita ada backup materinya. Oke. Oke, udah kelihatan kan ini materinya ya? Oke, jadi emang temanya untuk market outlook di akhir tahun ini emang pas ya. Jadi emang ya berkah juga dan juga semoga juga happy cuan juga untuk nasabah dari PT BNI Sekuritas Banjarmasin ya, karena timingnya sekarang ini lagi pas ya. Pas sekarang ini lagi koreksi-koreksinya indeks ya. Jadi hari ini naik tuh hati-hati, nanti juga ada koreksi lagi ya, pas nanti menjelang nanti kita manfaatkan untuk beli hingga akhir tahun ya. Desember itu biasanya ada yang namanya disebutnya window dressing ya. Jadi nanti kita manfaatkan ya, window dressing dan juga ada yang namanya juga Halloween effect ya, apakah itu nanti juga telat di slide berikutnya. Jadi emang kita di sini melihat emang kuartal 4 ini masih bullish ya. Jadi emang bukan cuma di Indonesia, juga dialami juga oleh di Wall Street juga, di Amerika, Eropa, dan juga Asia. Jadi nanti ada kemiripan antara pola di Indonesia dengan di India. Jadi emang sekarang ini indeks kita lebih cenderung melihat ke India ya, Sensex India dibandingkan ke Dow Jones. Oke, kita mulai. Dan seperti tahun kemarin ya, beberapa kali kita sudah memberikan view mengenai sektoral ya, dari grafik ini berapa kali kita powerful dan juga terbukti ya, sudah kita sharing 3 tahun terakhir dan selalu ya bisa pecuan untuk para nasabah yang ngikutin ya. Di sini kita lihat ini yang yearly-nya sama tahun kemarin ya, masih story-nya masih tetap mining ya, the best-nya ya, makanya call kemarin naik ya. Kalau Bapak Ibu lihat indeks tahun kemarin kita sharing, nggak kaget Hadaro sekarang hampir 2000, Indi juga di atas 2300, juga ITMG juga di atas 2027.000. Jadi emang nggak kaget ya, karena ini kita sharing kemarin di bulan Juli tahun kemarin, ini datanya bulan April, yang terbukti sampai sekarang ya harusnya sepecuan semua ya. Antam juga, metalnya juga, CPO juga, dan lain-lain. Jadi emang fokusnya di sini ya, waktunya juga singkat. Jadi emang di sini ada leading, ini kuadran ya. Ini kuadran kita bisa mengetahui sekarang ini market lagi trendingnya di mana nih sektoralnya. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu sektor-sektor mana yang lagi bagus, yang juga yang tidak bagus bisa dihindarin. Yang sekarang tidak bagus adalah yang dua ini. Inilah dua yang sektor yang bagus, ini leading, ini puncaknya. Jadi yang arah jarum jam ya. Putar ke sini, nah ini distribusi jualan, jadi sudah puncak, pasti market akan profit taking dulu, ya ambil untung. Nah, setelah itu makan mencapai bottom, nah setelah itu baru buy lagi di sini. Jadi itu jadi akan gitu, buy, puncaknya di sini profit taking, dan di sini bottom. Dan di sini terlihat bahwa yang masih bagus adalah sini finance, ya. Nah, kemarin makanya di bulan September Oktober ini ya market saham-saham old economy ya. Jadi sekarang ini ada dua bagian dari saham Indonesia sendiri, ada yang namanya old economy ya, saham-saham lama seperti BCA, Astral, Telkom itu old economy, saham-saham yang teori lama ya ekonominya. Nah sekarang ada yang namanya new economy yang cenderung oleh yang disebut dengan bank digital dan juga teknologi ya, yang tahun kemarin setahun ini sudah naik seribuan persen ya. Contohnya kayak DMMX naik 1.300%, DCI naik 40.000% ya, Agro aja naik 2.800%, BRIS juga naik 2.500%, cuma setahun ya. Jadi ini tren antara pertarungan antara new economy dan juga old economy. Nah sekarang ini 2 bulan ini old economy mulai bangkit setelah ditinggalkan market selama 1,5 tahun ya, setelah pandemi COVID, market lebih cenderung memburu saham-saham new economy. Ya makanya naiknya gila-gilaan ya, sekarang wajar. Jual yang mahal ya switching ke saham yang murah. Contohnya saham old economy yang sekarang yang masih murah. Contohnya SNBR kemarin masih 7.700,
sekarang sudah 10.000. Ya, jadi wajar. Ya, meskipun naiknya tidak signifikan ya dibandingkan new economy yang naiknya ribuan persen, tapi lumayan lah kalau untuk dari sisi blue chip ya. BRI juga kemarin masih 3.500, sekarang sudah dari 4.300. BCA juga sama, ya, Mandiri, BNI juga sama, kemarin masih 5.000, ya bulan September sekarang sudah 7.500 kemarin terakhir ya tertingginya, dan meskipun sekarang koreksi ke 7.000. Itu namanya tren yang harus kita ikutin ya kalau Bapak Ibu pengen super cuan ya. Jadi bukan cuan saja, sekarang yang dilihat adalah super cuan. Bagaimana duit sekarang 10 juta bisa jadi 1 miliar. Nah, itu sudah kita buktikan kemarin, ya teman-teman kita bisa di tahun kemarin sampai sekarang. Jadi kita lihat tren sekarang tahun 2022 ini masih bullish ya, jadi Bapak Ibu juga nggak ketinggalan. Jadi nggak usah takut, masih banyak sektor-sektor yang masih murah. Tapi ini diingat ya, ini sektornya ini yang masih tahun kemarin. Berbeda dengan tahun yang ini. Jadi ini tetap kalau Bapak Ibu mau buy, ini untuk yang long term ya, karena ini kan chartnya chart yang tahunan. Jadi ini bisa sampai 1 sampai 5 tahun. Jadi 2 tahun 2000 sampai ke tahun 2025. Jadi banking hati-hati, emang nafasnya sudah tidak terlalu bagus lagi ya. Ini terutama yang out ekonomi ya. Kenapa di sini cycle-nya sendiri sudah mendekati siklus distribusi atau jualan. Jadi nafasnya paling-paling setahun 2 tahun lagi. Jadi hati-hati tahun 2022 mungkin peak-nya untuk banking, 2023 akan crash atau sell off. Ya hati-hati. Makanya sekarang dibalancing oleh bank dari bank digital. Yang di bank digital nanti akan menggantikan nanti pamornya dari bank-bank ekonomi seperti ke BNI, Mandiri, BTN. Yang sekarang return-nya saja setahun ini baru 10%-an. Ya, sedih kan ya Bapak Ibu ya. Dari beli Januari sampai sekarang BNI baru untung 10%. Tapi kalau Bapak Ibu beli Bank Arto, Bank Jago, Bapak Ibu udah untung 300%. Ya, Bapak Ibu beli BBHIB kemarin Neobank ya sudah untung hampir 400% atau 500%. Ya, bahkan ada lagi yang sampai 20%, contohnya BBHI ya, Bank Harda yang dimiliki oleh Carlo Tanjung, naiknya lebih dari 20% setahun ini. Nah, itu contohnya. Jadi sekarang ada peralihan ya antara bank digital dan juga bank new economy out ekonomi ya. Bank-bank big cap itu namanya. Tapi ya tergantung selera ya. Jadi kalau pengen Bapak Ibu yang masih pemula, sarankan sih masuknya ke bank-bank out ekonomi. Karena apa? Karena gerakannya tidak terlalu volatile seperti kayak new economy yang sangat liar ya. Maksudnya naiknya cepat tapi resikonya juga tinggi. Sekali dia turun juga sangat dalam. Nah, itu. Jadi tetap fokusnya untuk investasi kita ke banking, ya, tapi lebih fokus saya pribadi juga fokus ke bank digital. Karena baru mulai bank digital. Kalau di Amerika, di China, udah 5 tahun, 10 tahun yang lalu trennya bank digital. Dan di sini Indonesia baru. Ya. Basic juga sama. Nah, basic kalau tahun kemarin ini masih basic, masih tanpa metal. Nah, sekarang ada masuk metal. Jadi Antam, Timah, ya, MDKA, ya, Merdeka Copper, ya, dan juga ke Inco. Terus tahun kemarin masuknya ke mining, pertambangan, sekarang dipisah ke basic. Ya. Itu juga Bapak Ibu juga harus update ya mengenai sektor-sektoral itu. Bapak Ibu bisa buka lah ya. Kalau kita di grup juga, kalau di WA di sharing harian kontan ya, harian kontan, dan juga misalnya bisnis news ada di situ. Ya, bisa dilihat saham-saham yang bagus, apa list-listnya dari sektoral ini. Yang berikutnya adalah mining, ya mining udah pada tahu lah, mungkin batu bara, di situ ada sekitar lebih dari 20 saham. Ada juga saham energi ya, kayak Medco, Elsa, ya minyak lah, Pegas dan lain-lain. Infrastruktur di sini ada Telco, ya. Tahun kemarin ini masih ada Pegas, Indi, ya, dan lain-lain. Ya, tahun ini dimasukkan sektor konstruksi masuknya ke infrastruktur. Dulu konstruksi masuknya ke properti tahun kemarin. Nah sekarang masuk lagi konstruksi masuk ke infrastruktur. Jadi juga jangan salah lihat. Ya, jadi sekarang ini yang lagi tren infrastruktur berarti masuknya ke sektor konstruksi. Ya kalau basic berarti masuknya ke ini basic ini ya, Jakarta BIM basic ya, industri dasar ini masuknya ke metal, potri, pakan ternak, baja, ya kertas-kertasan, NKP, Tekim, dan juga semen. Makanya semen hari ini berapa hari naik ya karena emang trennya lagi masuk ke semen. Sementara ini yang masih murah adalah ini. Jadi kalau Bapak Ibu masih belum cuan dan belum kaya di market ya masih ada peluang di properti. Ya ini juga untuk long term masih bagus karena ini akan menuju ke siklus buy di tahun depan. Ya, properti di sini juga ada aneka industri, ini contohnya otomotif Astra ya. Ya, tanggal 10 ini Astra akan merilis New Avanza dan juga New Xenia. Ya, dan turbo dan juga sangat irit ya, jauh lah modelnya dibandingkan model lamanya. Ya, dan juga ada Agri, CPO, dan juga ini ada Trade,
retail yang sekarang mendapat keuntungan daripada PPKM level 1, kayak Jakarta ya, saya nggak tahu di Banjarmasin, kalau Jakarta level 1, sekarang mau aja bisa 100%, ya bagus untuk saham-saham retail. Consumer. Jadi kalau untuk ini wajar, makanya saham-saham consumer hati-hati, Mayora, Unilever, ICBP, Sampurna, ya kenaikannya terbatas kalau invest ya, karena nanti akan ada below lagi. Jadi sekarang ini lagi ada tren, ya ada perubahan antara pertarungan antara super cycle komoditas ya yang lagi naik, itu bad news untuk consumer karena cost-nya produksi untuk consumer kan akan meningkat. Jadi sekarang kenapa Unilever naik ya wajar karena batubara lagi turun. Ya semen naik karena batubara lagi turun, harga minyak juga lagi turun. Ya makanya cost produksinya juga menurun. Tapi nanti batubara ini dan juga minyak ini belum selesai peaknya, nanti akan lebih tinggi lagi di tahun depan. Ya. Jadi kondisinya tuh. Jadi kalau lihat di sini tetap kita fokusnya ke finance, basic, ya tadi 4 sektor tadi, infrastruktur dan juga mining. Jadi kalau yang untuk agri dan lain-lain ini bagusnya kenaikannya moderat untuk di tahun depan. Nah kalau untuk yang untuk besok dan juga minggu depan ya untuk jangka pendek sebulan ini, nah ini beda lagi. Nah di sini ada perubahan dari indeks sendiri ya dari bursa sendiri untuk sektoralnya. Tahun kemarin ada 9 sektor, nah sekarang tambah jadi 11 sektor. Ada perubahan juga. Contohnya retail tahun kemarin masuknya ke sektor trade, nah sekarang masuknya ke cyclical. Saya nggak tahu bahasanya aneh-aneh nih, bursa dari bursa ya. Terus juga ada non-cyclical, itu adalah consumer dan juga CPO. Jadi tahun ini tidak ada sektor agri, ya, yang baru ini sekarang ini. Jadi sektornya adanya sektor cyclical, non-cyclical, ya. Dan juga tadi kan sudah disebutkan tadi, misalnya contohnya ke consumer tahun kemarin kan farmasi, makanan masuk, nah sekarang dipisah. Sekarang ada namanya sektor health, kesehatan, ya. Jadi juga Bapak Ibu juga harus update di newsnya, informasinya bisa baca di konten atau di business news ya, bisanya kita setiap hari sharing di grup WA ya, jadi gratis nggak perlu beli. Nah, jadi sini kalau untuk trading tetap di finance dan basic ya, jadi tetap kita fokusnya tetap ke finance, ke banking, makanya lihat di sini ya, bankingnya sudah mulai mau masuk distribusi. Hati-hati. Jadi emang nafasnya sendiri sudah mau menuju koreksi. Jadi otomatis kalau finance masuk ke level koreksi, ya indeks pun sama. Karena kan bobotnya finance ya sektor keuangan ini ke indeks itu 35%, sepertiganya. Jadi kalau saham banking rontok, ya indeks pun akan rontok. Contohnya hari ini banking naik, ya hampir 90% hari ini naik banking, ya indeks pun naik plus, tadi plus 40-an atau 50-an. Jadi tetap fokusnya kalau indeks ini, itulah makanya jeleknya indeks kita sangat tergantung oleh satu sektor. Ya, makanya saya prediksi tahun ini tetap tidak ada 7.000. Ya, 3 tahun terakhir saya prediksi ada 7, misalnya orang udah ngomong 7.000, 8.000, saya bilang tidak ada dan terbukti sampai tahun kemarin. Kenapa ya? Karena kita sangat tergantung oleh sektor finance. Jadi bebannya sangat berat. Ya, jadi kenapa? Karena itulah sektornya sangat besar ya. Karena hampir lebih dari 3.000 triliun. Ya, karena sekarang market indeks kita kan 8.000 triliun ya, indeks di consumer di banking sendiri sangat tinggi. Jadi kalau di sini, kalau kita melihat di sini ya untuk trading sampai dengan untuk jangka pendek kurang dari sebulan tetap finance ya, tapi fokusnya ke saham-saham bank digital, contohnya kemarin BBHI dan naik. Ya hari ini juga BCII, BCIC, ya Bank Jetras juga outreject atas, ya juga nanti juga akan berlanjut juga nanti juga BBYB, Bank Neo, Bank Alobank dan lain-lain ya. Jadi emang bank digital masih tetap perform ya. Kalau untuk bank big cap atau bank besar dan juga bank digital saya pikir akan mulai private taking karena naiknya udah terlalu tinggi kemarin ya. Kayak BNI naik dari 5.000 naik ke 7.500 dalam waktu sebulan, itu udah sangat signifikan naiknya. Jadi perlu private taking dulu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen beli ya bisa untuk initial beli di November ini, hold sampai dengan Desember atau minimal sampai dengan Januari efek ya, dan Januari. Ya, jadi sini tetap fokusnya kita ke finance basic, tapi kalau mau lebih lagi cuannya lebih banyak ya maksudnya ke teknologi ya kayak MTK, Bukalapak, di situ juga ada EDMMX, itu juga ada MCAS, itu juga ada Cash. Ya Cash kalau ngeliat sampai lebih dari 50% ya sebulan ini. Ya, kesehatan juga hari ini mulai naik tadi, misalnya KF, INAF, ya IRA, ya PRDA, dan juga hampir auto reject ya Prodia ya karena juga sentimennya lagi bagus, sektoralnya bagus, di sini udah masuk buy. Ya udah masuk di sini udah buy ya, dan juga sentimennya bagus karena apa? Karena
Ya ada kerjasama, kalau nggak salah tadi beritanya Bill Gates masuk ke kerjasama dengan Bio Farma ya untuk buat obatan. Jadi ini juga sentimen positif juga untuk saham farmasi hari ini. Properti juga lagi bagus, kemarin juga ya jualannya SMRA Jakarta habis sold out cuma 5 menit 10. Cuma 1 jam. SMRA juga BKFL juga ada SMRA dan lain-lain. Nah, kalau nih retail juga sama yang saya bilang tadi, contohnya LPPA ya, LPPF kan hampir 3.400 sekarang, ya akan lebih tinggi lagi ya. Jadi emang sektor-sektor daripada retail ini masih akan melaju ya karena ya melandainya juga rekor terendah COVID ini juga mendorong juga masyarakat juga berbelanja lagi ya ke mall, online dan lain-lain juga positif untuk saham-saham di retail. Infra juga sama, yang terutama fokusnya ke infra ya. Kita tetap fokus ke infra by telco untuk saat ini, terutama yang termurah adalah Tebik dan juga TWR karena menjelang nanti tanggal 22 November ini ada raksasa IPO ya, Mitratel 24 triliun bahkan lebih ya, mungkin bisa mengalahkan IPO-nya Bukalapak ya. Ya, jadi jangan samakan Bukalapak dengan Mitratel. Mitratel jauh fundamental lebih bagus dibandingkan Bukalapak ya. Ya Bukalapak aja dalam 2 hari bisa naik 2 kali atau reject dari atas ya. Jadi apalagi Bukalapak, Mitratel. Mitratel ini anak usahanya Telkom. Ya, rajanya tower ya. Jadi ini raja tower, jadi kan setiap provider telekomunikasi ya untuk merilis 5G dia harus punya tower dulu. Jadi siapa yang menguasai tower ya otomatis dia akan nanti menguasai bisnis 5G ke depannya. Ya, makanya Telkom sekarang naik mendekati 1.900 ya. Friend juga kemarin sudah naik 35% ya. Kemarin terendahnya 82, sekarang sudah 112. Itu cuma 2 minggu ini Friend naik sampai dengan 35%. Ya, transportasi juga bagus di sini. Ya, kita lihat di sini ya. Mungkin sekarang lagi tren tadi misalnya Sochi, ya, Wins, ya otomatis kalau harga komoditas naik, otomatis juga harga shipping juga naik. Ya, biaya pengiriman akan naik. Jadi juga positif untuk saham-saham di shipping. Contohnya Sochi, Wins hari ini juga naiknya lebih dari 10%. Nah, sementara yang masih lagging adalah industri, ya Astra, ya UNTR, di sini juga ada non cycle, consumer, ya tapi ini kan untuk yang jangka pendek ya. Di sini juga ada energi, makanya wajar energi sekarang lagi di sini, ya makanya wajar Hadaro lagi turun, ya ITMG, ya dan juga ada Medco, ya karena memang lagi koreksi. Jadi nafasnya kalau kita mau beli saham batu bara dan lain-lain ya minggu depan karena cycle-nya kan muter terus, ini kan muternya 1-5 hari muter ke atas, buy di sini jika kita puncak profit taking, nah seperti naik ke sini jualan. Jadi kan nggak mungkin Bapak Ibu beli tanpa jualan ya kalau untuk trading. Jadi itu yang kita manfaatkan. Jadi ini masih powerful seperti yang kita bilang di tahun kemarin ya. Jadi tetap Bapak Ibu tergantung selera ya, untuk finance ya. Mau basic, untuk yang basicnya jadi fokusnya ke yang atas ini. Di basic, finance, teknologi, health, property, cyclical, infra, dan transportasi. Oke, dari sini kita melihat sisi cycle-nya ya. Cycle-nya emang kemarin wajar loh ya, kita nggak kaget ya. Di Oktober, indeks kita naik 4,8, tapi masih di bawah tahun kemarin. Tahun kemarin indeks kita 5%. Jadi masih di bawah tahun kemarin. Nah, tapi setidaknya juga lumayan lah ya, jadi tetap hijau. Nah, tapi hati-hati November ini banyak merahnya. Dari 10 setahun, ya cuma 3 positif, sisanya negatif. Jadi 30% naik, 70%-nya turun. Jadi hati kenapa ya wajar karena kenaikan di sini di bulan Oktober ya November ini untuk profit taking. Baru nanti ngebut lagi di bulan Desember. Ya, saya pikir lebih enak sekarang ya profit taking kenapa? Jadi Bapak Ibu bisa dapat harga murah lagi. Nah, jadi gitu. Jadi kondisinya ini buy di sini ketika profit taking ya hold sampai dengan Oktober, sell lagi di sini kita hold lagi Desember sampai dengan Januari. Jadi ada yang namanya window dressing. Itu window dressing yang terjadi selalu di tiap kuartal seharusnya. Ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, tapi yang powerful itu di kuartal 4. Kenapa? Karena window dressing itu adalah aktivitas daripada fund manager untuk mempercantik portofolio mereka, ya atau bisa juga emiten-emiten juga untuk mempercantik saham-saham laporan keuangannya, biasanya juga bisa misalnya saham-saham unggulan biasanya naiknya bagus ya. Biar juga fund manager bisa jualan di tahun depan. Itu namanya window dressing. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada yang namanya Halloween effect. Ya, orang kan biasanya kalau melihat Halloween udah serem, tapi sebenarnya Halloween effect itu positif. Kenapa? Karena Halloween effect itu artinya ya permulaan kita untuk investasi di
kita tunggu ya teman-teman. Kayaknya jaringan Mas Andri nih lagi gangguan. Ya, mohon maaf, ini kita lanjut lagi. Ya, jadi tetap kita harus kita lihat di sini adalah window dressing dan juga halo effect. Jadi kalau mau yang Mas Andri, screen-nya saya atau Mas Andri lagi? boleh saya deh. Oh, oke. Siap, silakan Mas. Jadi kalau pengen yang trading jangka pendek ya window dressing kita antisipasi sampai dengan akhir tahun Desember. Ya. Tapi kalau untuk antisipasi untuk akhir tahun dan untuk yang lebih panjang lagi, halo? Screen-nya belum muncul Mas Andri. Oh, belum muncul ya? Coba dari sana aja. Nah, sudah muncul. Sudah. Oh. Oke, siap. Ya. Jadi sinyalnya juga kurang bagus. Iya, nggak apa-apa Mas Andri. Silakan Mas, sudah muncul. Jadi emang kalau dilihat emang tergantung jadi kebutuhan. Jadi tetap kalau pengen jangka pendek ya beli sekarang untuk jangka pendek ya jual di 31 Desember. Tapi kalau pengen yang lebih banyak lagi cuannya bisa di hold sampai dengan nanti akhir Maret, yaitu namanya itu dari efek dari Halloween effect. Jadi tergantung selera ya. Tapi kalau dalam sejarah sih historis sendiri ya dalam 10 tahun terakhir ya atau 5 tahun terakhir ya Halloween effect buy di November jual di Maret ya selalu menguntungkannya lebih besar dibandingkan kita cuma mengandalkan dari window dressing di akhir kuartal 4. Jadi tergantung selera. Jadi kalau pengen cepat ya bisa orangnya kan macam-macam ya trader, ada yang trader, ada yang scalping, ya ada juga yang swing trader dan juga ada yang long term. Timahnya 24.000 ya, dolar per metric ton, harga timahnya mencapai tertinggi di 2.600. Tapi sekarang rekor lagi harga timah, tapi harga sahamnya nggak rekor, malah turun 1.300. Artinya timah sekarang ini under value terhadap harga komoditasnya. Ya, Inco, Antam, Medimpek ini juga berkah ya karena daripada pabrik mobil listrik ya, baterainya ya, baterai mobil listrik. Jadi itu mengandung juga unsur dari ya, tembaga, nikel dan juga timah. Ya, di sini ada juga chemical juga. Jadi kita highlight di sini adalah timah, BRPT juga kita highlight. Kenapa? Karena mau IPO anak usahanya ya, IPO anak usahanya BRPT itu Star Energy akan dirilis di November Desember ini juga bisa untuk kita bargain hunting untuk saham BRPT yang masih murah di harga di bawah 1.000, ketingginya kemarin 1.400. Karena BRPT ini masih tetap saham terbaik investasi dalam 5. Waduh, keputus lagi teman-teman. Mohon maaf ya. Aduh, siap. Jadi kita tunggu. Ya, silakan Mas. Ya, emang ya mohon maaf ini nggak tahu nih dari Telkomnya ya. Jadi untungnya kita ada ini sih, ada recording juga ada apa materinya. Jadi cepat aja. Jadi tetap kita fokusnya tadi ke basic. Ini ada saham-sahamnya non cycle tadi jelas CPO dan juga di sini juga ada consumer. Ya, ada newcomer-nya di MRT, Alfamart. Ya, cycle juga saham-saham pilihannya yang kita bisa bagus ya. Nanti kita lihat per saham-sahamnya ya. Health juga yang bagus sekarang adalah yang terbaik adalah Care. Care rekor terus ya dalam seminggu ini. Ini kemarin juga sempat ada transaksi nego juga sampai 7 triliun. Jadi sekarang ini di base-nya di Care. Kita masih fokusnya ke IRA, ya Kalbe, ya target kita kecapai 900, target berikutnya 1690 sampai dengan 1900 di akhir tahun ini. Kalau rumah sakit kita fokusnya tetap ke BHMS, profitnya kemarin 150% ya di laporan keuangannya.
ya, Mika, ya, dan juga Same. Ya, Same juga bagus karena ini termasuk juga saham rumah sakit digital. Nah, finance mungkin pada tahu kita fokusnya ke digital dan juga saham-saham BUMN. Inilah saham-saham yang bisa dikoleksi di window dressing adalah saham-saham biasanya saham-saham BUMN. Ya, BRI, Mandiri itu biasanya tahun kemarin bisa naik 10% dalam sebulan ya. Kalau kita beli dari November ya bisa lebih dari 10%. Ya. Tapi saham-saham digital juga mungkin akan bagus ya. Masih tetap fokusnya ke Arto, Agro, BRIS ya, terutama saham-saham yang big cap ya. Bank, BHI dan BIB. Ya kalau properti ya konstruksi itu biasanya ngikut banking ya. Kalau banking naik, ya properti naik, konstruksi naik, dan juga biasanya larinya ke semen. Nah, infrastruktur kita lihat di sini juga masih bagus di telco-nya ya. Karena menghadapi tahun depan di 5G dan juga di ini. Kita tetap fokusnya sekarang buy untuk TBIC dan TWR yang sekarang lagi murah, lagi oversold kondisinya, teknikalnya, yang menghadapi IPO Mitratel di akhir November ini ya, tanggal 22. Itu sekitar 24 sampai 30 triliun. Ya, jadi untuk trading sih bisa untuk trading ya, karena juga size-nya terlalu besar dan juga cuma 2 underwriter. Kalau Bukalapak kan 4 underwriter. Ya, di sini juga transportasi, ya kita lihat ya kalau misalnya COVID juga mereda ya atau menghilang ya otomatis transportasi akan booming lagi ya, Gojek, nanti juga Goto juga ya akan rilis lagi di tahun depan ya, dan lain sebagainya. Jadi emang indeks kita ini sangat mengharapkan nanti IPO dari unicorn dan dekakorn ya, terutama dari Goto, JJID, Traveloka, dan lain-lain yang mungkin bisa mendorong indeks kita bisa tembus di atas 7.000 ya di tahun depan. Ya, energi yang mungkin kita lihat di sini Adaro dan lain-lain ya, kita lihat tetap kita the bestnya untuk stock picknya untuk energi masih tetap di Adaro, ITMG, Harum ya. Kita fokusnya tetap ke Harum. Kenapa? Karena Harum itu the best untuk komoditi sekarang karena dia ada nikel, ya ada emas, ada batu bara. Jadi komplit. Makanya harganya sekarang udah 8 ribuan ya. Padahal tahun kemarin masih 1.000 perak. Ya. Jadi terbaik, top gainer terbaik untuk komoditas batu bara ya, masih tetap di Harum. Ya. PT yang sementara yang termurah adalah di PTBA. Ya, PTBA sebulan ini cuman kemarin puncaknya 3 ribuan cuman 30%. Sementara kemarin Adaro, PTBA dan ITMG dan lain naiknya atau Indi bahkan naik di atas 80 sampai 100% ya. Kalau Bapak Ibu beli bumi ya di bulan September harga 53 perak, kemarin tertingginya sampai 102, diuntung 100% dalam waktu sebulan. Nah, dan sini teknologi ini juga sama, ini adalah the future-nya of index. Jadi emang nanti indeks kita akan maju terus nanti ke 2024, 2025, 2030 dengan bantuan teknologi. Kenapa? Karena ini adalah saham yang masih baru listing ya, karena di Amerika sendiri trennya saham teknologi itu sudah 30 tahun yang lalu. Ya, waktu zaman Yahoo, ya Netscape dan lain-lain tahun 1930-an. Nah, sekarang ini bermasuk, jadi mungkin bisa mendapatkan sentimen juga nanti ke depannya yang bisa menolong seperti sekarang di Wall Street 70% saham yang booming di Wall Street adalah saham-saham dari teknologi. Ya, kemarin Tesla yang naik sampai $1.200 ya. Makanya hartanya Elon Musk sendiri ya, sampai mendekati lebih dari 4.200 triliun. Karena sekarang lagi tren green energy atau green teknologi ya. Jadi mendorong pelaku pasar juga masyarakat juga beli mobil listrik yang lebih aman dari polusi. Jadi itu diperhatikan saham-saham yang murah di sini. Yang murah adalah Bukalapak masih murah. Nanti Bukalapak akan naik kalau nanti ada rekan-rekannya masuk ke Traveloka, jadi ID, ya, JT Express ya. Karena masih sendirian belum ada pesaingnya ya, saya pikir Bapak Ibu lebih bagusnya sih untuk cicil beli. Oke, selanjutnya nah di sini terlihat di sini ini performance-nya blue chip ya, yang old economy dengan yang new economy jauh benar ya profitnya ya. Jadi ini untuk pemula saya sarankan sih belinya saham ini. Untuk yang udah pro atau yang sudah biasa trading, ya fokusnya ke saham-saham yang masih murah. Contohnya BABP masih murah harga 200 perakan, BKTG 100 perakan. Jadi banyak saham-saham bagus yang masih murah yang bakal menuju ke sektor digital. Contohnya kemarin Bank BNI sendiri yang berencana mau beli Bank Mayora ya karena bakal menuju bank digital. Jadi kalau untuk bank big cap yang masih murah, yang masih bagus adalah Bank Mandiri. Ya, karena Bank Mandiri belum ada rencana, belum mungkin ada rencana belum, tapi belum diumumkan saja. Jadi BCA nanti akan merilis IPO-nya usahanya bisa digital. Saya nggak tahu kapan, mungkin nanti November Desember ini. Ya, BNI juga sudah akuisisi untuk Bank Mayora. Ya,
BRI sudah punya bank digitalnya BRIS dan Agro, ya tinggal Bank Mandiri yang belum ada. Jadi mungkin bisa dilihat nanti diperhatikan Bank Mandiri kalau masuk digital ya harganya juga akan loncat seperti kayak BNI. Dan di sini kita lihat perbandingan antara return-nya, dan di sini kita lihat juga ya saham-saham teknologi di Amerika sendiri ya naiknya sangat signifikan, naiknya 200.000% di saham Amazon, Best Buy, dan Roadstore. Ini ya saham e-commerce yang sana sudah tren sejak 20 tahun yang lalu. Dan di sini kita baru masuk. Jadi juga peluang untuk Bapak Ibu dan untuk saya sendiri juga untuk bisa mendapatkan keuntungan hingga 5-10 tahun ke depan. Inilah contohnya saham-saham yang kita bisa kita manfaatkan. Ini bisa dibuka, di-download di RT Business. Ya, bisa di Play Store juga di iPhone. Ya, kita buka di sini ada watchlist, ada movers, bisa diganti top gainer, top loser dari 1 hari sampai dengan 5 tahun. Jadi contohnya kemarin DGIG ya, yang sekarang udah masuk banyak project juga, SWOT masuk batubara, yang return-nya sangat bagus ya. Dalam sebulan ini naik 70%, 40% dan lebih cuma sebulan. Ini yang 3 bulan BBYB yang bank digital newcomers juga masuk 164%. Toys ya, Real ini saham kemarin yang banyak dipromot oleh Pak Ustadz Yusuf Mansur. Ya, Yellow juga yang sekarang juga masuk ke bisnis internet digital juga naik 20%. Ini bisa dilihat nanti di ini. Karena ini harganya akan berubah-ubah. Ya. Nah, sementara ini yang kita fokus tetap ke saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Ya, kenapa? Karena investor asing kan masih punya sekitar 45% di indeks sahamnya di bursa kita juga. Mereka investasi di bursa kita. Jadi market Indonesia sendiri sekarang sahamnya itu sekitar 8.200 triliun, ya hampir setengahnya tuh dimiliki asing. Jadi sekitar 4.000 triliun dimiliki asing. Jadi makanya kita fokus ke saham-saham yang dimiliki asing. Contohnya BRI, ya dari seminggu kemarin masih 4.200, sekarang udah 4.300 ya. Di sini juga kita lihat di sini yang per 3 bulan ini ya, dalam 3 bulan ini BRI sudah naik 13%. Ini jadi asing ya, sangat dominan untuk mengkerek harga-harga saham-saham blue chip. Jadi juga memberikan peluang juga untuk Bapak Ibu yang masih pemula untuk mengikuti dari aktivitas yang dibeli asing. Karena asing kan kita tahu sendiri kan, dananya unlimited, ya, didukung dengan juga dengan SDM-nya yang sangat canggih, ya, analis fundamentalnya juga yang pasti yang top, ya, otomatis juga dananya banyak, ya, otomatis juga proyek-proyek yang banyak dan juga ya otomatis juga analisanya juga sangat bagus. Jadi otomatis untuk memilih saham pun juga tidak sembarangan. BRI, BCA inilah saham dibeli asing, makanya harga sahamnya naiknya signifikan ya, 15%, 20% dan lain. Nih BRI sendiri asing beli sampai dengan 10 triliun. Ya. Jadi bayangkan kalau kita nggak punya BRI, ya kita malu karena asing saja beli sampai 10 triliun dalam waktu 3 bulan ini. BCA beli 7 triliun, ya, Telkom dan lain-lain. Ini bisa dibuka di bisnis RT Business. Ini kita lihat nih saham-saham yang masih murah untuk di Indonesia ini adalah properti, kebanyakan masih kalau Bapak Ibu beli di bulan Januari sekarang masih minus 20% sampai dengan 30%. Yang terburuk adalah performance-nya adalah di Waskita. Jadi kalau Bapak Ibu beli Waskita Karya di bulan 1 di tanggal 5 Januari sekarang masih minus 30%. Ini juga sama properti ya rata-rata masih lebih bagus nasibnya 8 sampai 20%. Semen juga 24-3%. Jadi wajar kenapa INTP SMGR naiknya cepat seminggu ini ya, karena dia sudah sangat under value, sudah sangat murah. Ya mungkin kita sekarang sampai dengan 30%, mungkin sekarang tinggal 15%-an, karena sekarang sudah naik dari 7.700 sampai naik ke 10.000, lebih dari 15%. Ya, jadi beli saham-saham yang masih murah. CPO juga sama, sekarang udah mulai naik. Ya diperburuk oleh misalnya sahamnya di BPT, LSIP, ya kalau kita lihat dari performance-nya harga CPO, sekarang rekor terus, ya seharusnya Ali itu di atas 20.000, BPT harusnya di atas 10.000 perak, ya LSIP juga di atas 2.000, SSMS juga di atas 2.300. Jadi sekarang ini harganya ini masih value masih di bawah dari harga normalnya. Apalagi kita tahu kan nanti menjelang akhir tahun ya atau prediksinya awal tahun akan masuknya El Nino atau El Nina, ini akan memperburuk kondisi pangan Indonesia. Jadi juga positif juga untuk harga CPO akan makin melejit. Juga seharusnya bagus untuk saham-saham CPO-nya. Tekim NKP juga sama, ini masuk tadi ke basic industry, ya basic dasar, dan juga energi juga sama, ini yang termurah. Ya, ya masih 37% sampai 3%-an.
Oke, nanti kita mulai ini bisa baca aja. Jadi target kita akhir tahun cuma 6.500 sampai 67. Jadi kenapa? Karena kita lihat memang gagalnya Gotoh untuk IPO, ya saya pikir juga memberikan juga momentum ya untuk tidak begitu indeks kita tidak begitu bagus ya prospeknya di akhir tahun ya. Kalau Gotoh masuk kan bisa lebih dari 30 triliun, jauh lebih besar daripada Bukalapak dan bahkan lebih besar dari Mitratel. Tapi karena batal, ya mungkin akan listing tahun depan, ya berarti bagusnya di tahun depan untuk indeks bisa menuju di atas 7.000. Ya, yang juga sama, ya targetnya break di atas 693 nih rekor tinggi tahun 2018 ya, belum tembus-tembus sampai sekarang. Targetnya adalah minimal 6815 sampai dengan 6700. Kalau tembus 6693-nya. Kemarin tertingginya 6683 ya. Juga sama. Nah, ini kita lihat Wall Street juga sama. Sekarang masih 36.000, target kita akhir tahun 38.500 sampai dengan 39.000. Jadi emang cocok. Jadi globalnya naik, indeks kita juga naik. TDR juga sama, ini mungkin dari tapering, hati-hati ya, tapering ini mulai efeknya di minggu depan. Karena kan tadi malam Bank Sentral Amerika sudah melakukan tapering. Jadi nanti sore ini kita melihat pertemuan Bank Sentral Eropa dan juga Bank Sentral Inggris yang kemungkinan juga akan berencana untuk tapering juga untuk mengurangi pembelian aset untuk merangsang ekonomi karena ekonomi sekarang sudah panas ya karena inflasinya meningkat karena adanya super cycle komoditi. Jadi mau tidak mau ya tahun depan kita akan menghadapi siklus kenaikan suku bunga global. Kemarin Brazil saja, Rusia sudah naikin suku bunga agresif ya. Turki juga sama kemarin, Indonesia belum. Jadi hati-hati ya kalau suku bunga naik ya otomatis juga saham-saham properti, konstruksi, perbankan ya akan ya menurun ya pamornya. Karena market akan balik lagi ke saham-saham yang kebal sama dolar atau yang mendapat pendapatan dari dolar. Ini kita lihat harga komoditas ya targetnya kita CPO sudah capai dengan 5.000, kita upgrade lagi sekarang ke 56 sampai 6.000. Betul, minyak juga sama. Jadi tahun depan kalau yang mungkin akan boomingnya minyak, target kita ke 95 sampai dengan 120. Jadi average-nya tahun depan bisa ke 100. Kalau emas akan konsolidasi 1.600 sampai dengan 2.000 dolar. Ya, saya pikir tidak terlalu pengaruh ya. Karena sekarang gold kalah sama Bitcoin. Jadi ini mendorong juga harga gold sekarang ya konsolidasi ya, tidak sebagus temannya sama seperti kayak misalnya di timah nikel yang rekor high terus. Kita juga timah juga kita upgrade sekarang targetnya ke 42.000, target 34-nya tercapai. Nikel targetnya belum tercapai di 28.000 setelah break di atas 20.000 per metric ton. Newcastle sama juga kita upgrade sekarang ke 301 ya. Ini belum di-upgrade ya. Ini targetnya 300, jadi berapa kali kita target 100, 140, 200 ketemu terus terakhir di 180. 242. Nah, ini sekarang kita upgrade lagi ke 301 sampai 310 untuk next week. Jadi untuk saham-saham batubara ya belum peaknya ya, nanti akan ada peak lagi di akhir tahun ya karena musim dingin ya dan juga nanti awal tahun. Karena aku lihat krisis energi yang sekarang berjalan sekarang ini di China, India dan juga Eropa masih akan berlanjut di tahun depan. Ini kita lihat ini apa namanya saham apa targetnya dari batubara ya, Newcastle sekarang harganya di 140. Jadi wajar emang di sini targetnya di pas di sini area ini. Jadi ini rebound lagi ya, bisa menuju ke 200 180 sampai dengan 230 lagi. Kemarin tingginya di 280. Rekor kita targetnya sekarang ke Fibonacci 318 ya di 310. Jadi November ini emang bisa merupakan untuk cicil beli untuk saham-saham di batubara. Karena kita lihat di sini setahun ini batubara sudah naik 280%. Saham yang terbaik ada saya bilang tadi adalah di Harum Energi yang punya juga nikel dan juga emas. Ini adalah Fear and Greed Index, ini indeks ketakutan yang untuk globalnya. Jadi kemarin kita sudah masuk ke level di atas 70, jadi kita sell dulu, jadi sekarang ini masih tengah-tengah. Jadi antara level 50 sampai dengan 70 harusnya kita masih konsolidasi ya. Masih aman lah, jadi tidak akan jadi crash seperti kayak di bulan Agustus kemarin. Ya sebenarnya indeks kita masih tetap di atas 6.400 sampai dengan 6.700 untuk breakout-nya. Nah ini sekarang kita mulai ke sahamnya. Ya Ali, ya targetnya kita sampai kemarin masih tepat. Ya, ini dibuat bisa Ibu lihat di sini di awal tahun di Januari. Ya, belinya pas di sini. Nah kita lihat di sini, ya, pas di 7.008 ribuan, sekarang di 11 ribuan. Ya ketemu targetnya kita di 11.000 sampai dengan 12.500 sampai dengan di sini
sampai dengan the next-nya ke 16.000 untuk CPO. Jadi tahun depan kalau dilihat dari siklus tadi yang pertama dari siklus kuadran tadi leading to improving, ya berarti emang CPO baru jalani tahun depan, karena tahun depan ada efek El Nino dan juga ada efek Imlek ya. Biasanya kan puncaknya CPO itu selalu terjadi di pas Imlek tahun baru China. Adikarya juga sama di sini, kita rekomen buy juga targetnya di sini 1.200-400 dan bahkan tahun depan bisa booming sampai dengan 1.700 ya kalau dari technical ini. Ya, kalau dia break kita 1.200. Jadi memang sama polanya seperti di awal tahun. Ya. Daro juga sama ya. Kemarin kita pas, kita rekomen yang merah ini, kita buy di 1.300-an, ya tercapai targetnya di sini 1.600 dan tercapai the next targetnya adalah 2.100 sampai dengan 2.400. Jadi kalau ada turun sampai 1.600 1.700-an ya bagusnya untuk kita koleksi beli karena tren harga minyak dan batu bara masih akan lanjut di tahun depan. Agro juga sama ya, masih masuk di area 2.000 sampai 1.800 ya kemarin. Kita akhir tahun ini 2.500 sampai dengan tahun depan ke 3.200. Jadi masih valid lah ya, berapa koordinat ini koreksinya masih bisa diandalkan lah. Antam juga sama. Yang kita lihat di sini memang ada pola Kevin handle, ini pola cangkir, jadi wajar kemarin 2640-nya ditahan karena 26 break, kalau ini break targetnya di sini 3.000 sampai 3.200. Ya, jadi wajar di sini kemarin kita lihat di sini memang terendahnya kemarin di awal tahun ini memang Antam ini di 2070 ya. Jadi masih bertahan di atas 2000 supportnya yang kuning ini. Ya. Targetnya di sini bisa menuju ke 2.700, 2640 ini. Kalau tembus targetnya ke 3250 dan tahun depan bisa sampai ke 4.000 lagi. Kenapa? Karena tren harga metal masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2024 sampai 2030 karena efek dari tren mobil listrik. Ya, karena kan Antam dan Timah kan termasuk Inalum sebagai produsen untuk baterai mobil listrik yang sekarang lagi tren. Oke, berikutnya Astra. Ya, kita lihat di sini Astra mendapatkan berkah ya dan runtuh dari kinerja anak usahanya WNTR batubara ya, mobil kendaraan heavy equipment dan juga dari CPO Ali, dan juga nanti tanggal 10 November ini akan dirilis grand launching New Avanza dan New Xenia. Ya kita lihat kemarin aja race aja sampai inden sampai 9 bulan, apalagi Avanza sekarang ini. Ya, jadi kemungkinan kita bisa mendorong juga Astra target kita ke 8.000 sampai 9.000-an ya di akhir tahun ini sampai tahun depan. BCA juga sama, ini yang belum disesuaikan secara stock split, tapi target kita sebenarnya 42.400, jadi itu sama dengan 8.400. Jadi kalau lihat polanya sendiri Astra BCA ini targetnya emang 10.000 ya untuk long termnya. Karena ada pola pola dari Couplet handle, target berikutnya adalah 84 sampai dengan 10.000. Jadi nanti mungkin BCA akan rally dengan rilis anak usahanya yang IPO BCA Digital. Berikutnya BRI, ya, pas juga nih sama, kemarin juga kita lihat di sini pas di supportnya 3.500 langsung mantul, targetnya berikutnya adalah di 4.460 sampai dengan 4.900. Tahun depan kemungkinan bisa mencapai di 6.000 untuk BRI. Ya. Untuk BNI targetnya sama ya, di sini memang targetnya 7.000, jangan kaget kemarin naik. Ya, berikutnya adalah di 10.000 di tahun depan. Karena BNI ini kan termasuk saham yang lagging ya, karena kalau kita lihat dari awal tahun di sini ya tertingginya di tahun 2018 itu tertingginya 10.250, sekarang masih 7.000. Jadi artinya kalau Bapak Ibu beli di puncak tahun 2018 ya sekarang minus 30%. Jadi masih diskon 30% dibandingkan harga tertingginya. Ini efeknya karena isu dari bank digital ya yang berencana mau beli Bank Mayora. Mandiri juga sama, ini juga harus perhatikan juga karena kemungkinan juga Bank Mandiri juga akan beli bank digital ya. Sebenarnya di marketnya sudah ada kusuk-kusuknya ya, ada isu-isunya, tapi cuman kita belum tahu Mandiri ini akan membeli bank yang mana. Tapi setidaknya kalau menurut teknikalnya sendiri sudah kelihatan ya, targetnya sendiri 9.000 sampai 10.000 lagi untuk Bank Mandiri. Risk juga sama ya, pas juga targetnya sama, terendahnya di sini pas 1.700 di support ya, terendah 1.700 kemarin. Nah ini ya rebound, jadi the next-nya targetnya ke 3.200 dan tahun depan bisa sampai 4.700 lagi. Jadi emang tahun depan memang seharusnya indeks kita bisa tembus 7.000 ya, saham-saham ini akan meledak semua targetnya.
Oke, dari sini BSDE ya targetnya sama lah ya, konstruksi properti ya kenaikannya paling 20-40% ya, average-nya untuk setahun hingga dengan tahun depan. Ya, jadi kita lihat di sini pemulihan ekonomi karena COVID juga menguntungkan juga untuk dari sektor konstruksi dan properti ini, terutama dari Bank BSDE. Kita divisi 400 sampai dengan 1.600 untuk hingga tahun depan. Yang Bukalapak juga sama, emang target kita sama di sini, emang breakdown dulu ya, targetnya 635 sampai dengan 670. Kalau nggak salah tadi terendahnya di 65 ya kemarin. Ya, sekarang tadi sempat tertinggi sampai 705, ya saya pikir bisa untuk cicil beli di atas 600 sampai 650. Targetnya 970 sampai dengan di sini 1150. Ya, Bukalapak bisa mencapai rekor tertinggi lagi di sini, ini kan ada gap ya kalau nanti ada rekan-rekannya masuk IPO. Jadi selama belum ada IPO, teman-temannya saya pikir ya Bukalapak saya pikir bagusnya untuk trading jangka pendek dulu. CTRL juga sama, ini juga mendapat untungan dan juga ya, lahan baru nanti di ibu kota baru di Kalimantan ya, jadi ini bisa dimanfaatkan. Di sini targetnya break 1.200 ya, targetnya adalah 1.800 atau 1.600. MTK juga sama, ini adalah rajanya media yang kemarin baru kerjasama dengan Ras Entertainment Raffi Ahmad ya, jadi setidaknya juga dilihat di sini MTK target kita sama seperti ini, kita lihat ya masih sesuai dengan skenario. Jadi targetnya untuk jangka pendek ini bisa sampai 2.500 sampai dengan 2.400 ya hingga akhir tahun ini ya. Jadi inilah MTK ini adalah induknya dari Bukalapak, karena MTK ini punya saham 36% di saham Bukalapak. MSK juga masih sama skenario-nya. Jadi kita lihat di sini secara teknikal sih bisa sampai dengan 2.500 lagi, tapi tetap kita juga perhatikan juga mengenai isu cukai. Ya, kalau cukainya batal, kenaikan di tahun depan, ya, saya pikir juga akan menuju di sini minimal kemungkinan average-nya di tahun depan. Untuk akhir tahun ini paling-paling ya untuk MSP bisa sampai 1.400-1.500-an untuk window dressing. ICBP juga sama ya, pas di sini 7.800-an ya, pas di sini 7.800-an, rebound sampai dengan 9.000, target kita sih masih di 10.600 dan tahun depan bisa sampai 13.000 untuk ICBP. Tapi diingat ya tahun depan ya super cycle komoditas masih akan berlanjut naik, negatif juga untuk saham-saham seperti ICBP, Mayora ya, MSP dan juga Unilever. Inco target kita masih 6.000-7.000 ya, sama ya kan follow sama seperti Antam karena dari harga nikel. Kalbe Farma juga sama ya, target kita masih 1.600 ya, jadi target berikutnya adalah 1.900. Jadi memang untuk crucial breakout-nya untuk Kalbe masih di 1680. Hari ini tertingginya Kalbe masih 1630. Jadi memang sesuai dengan skenario untuk trending up hingga akhir tahun. Jeva juga sama, sekarang ini emang cicil beli, ya harganya gitu turun, ya bisa kita manfaatkan pas di 1.600-1.700 ini, targetnya akhir tahun di 2.500. Ya, di sini juga Kimia Farma ya sama, ya targetnya emang di sini ada gap di atas 4.000-an, jadi emang sekarang dengan adanya banyak kemarin kinerjanya juga laporan keuangan juga kinclong, ya sama juga dengan Bill Gates dan lain-lain. Ya mungkin bisa menurun di sini targetnya 3.000 sampai dengan 4.300 gap yang tahun ya, di awal tahun ya, yang belum di sini. Oke, MDK ini salah satu favorit kita juga secara teknikal paling bagus dibandingkan Antam dan Timah ya, karena sudah mencapai target kemarin 3.200, sekarang targetnya 38. Jadi kalau 38 tembus ya targetnya adalah 4.500 sampai dengan 5.000 untuk MDK, karena ini MDK ini sebenarnya sudah komplit ya. Dia punya emas, punya tembaga yang menjadi ya penghasil untuk ya, unsur untuk baterai mobil listrik. Ya, Medco juga sama ya, kemungkinan juga akan booming di akhir tahun juga tahun depan karena juga dari unsur tembaga dan juga minyak. Jadi kalau tembaga rally terus, choppernya dan juga minyak juga akhir tahun ini bisa sampai 85 sampai 90. Ya, target kita udah kecapai di 85 sih untuk akhir tahun untuk minyak. Kita upgrade sekarang ke 95 sampai 120 di tahun depan. Jadi otomatis juga harga BBM tahun depan pasti akan naik ya, jadi juga ya menguntungkan juga untuk saham-saham seperti kayak Akra, Medco, Elsa dan lain-lain. Di sini targetnya untuk Medco bisa sampai 700 sampai dengan di sini 780. Kalau ini breakout targetnya adalah 1100.
Pegas juga sama, ini salah satu yang berkeuntungan dari krisis gas di Eropa. Jadi kita bersyukur ya gas di Eropa udah naik 6 kali lipat, ya 600%, tapi Indonesia belum naik banyak. Ini mendorong harga Pegas meningkat signifikan. Jadi kalau dilihat, memang 2021-2022 ini adalah golden years-nya untuk Pegas, karena kalau kita di sini ya kalau tembus di atas 1560 ya tertinggi sekarang ini targetnya adalah 2.500 untuk Pegas di tahun depan. Ya untuk akhir tahun ini kita lihat ya bisa sampai 1.600 sampai 1710 ya untuk Pegas hingga akhir tahun ini. Ya, PTB juga sama, ini juga salah satu saham yang termurah di negara ya. Yang fundamentalnya bagus, ini salah satu BMM juga. Jadi bukan Bumi ya, Bumi emang murah tapi kan fundamentalnya masih kurang bagus. Jadi sama, jadi ini target untuk PTBA targetnya 3.000 udah kecapai dan next targetnya adalah 4.400 untuk di tahun depan. Ya. SMBR, jadi wajar kita lihat di sini emang targetnya sama seperti skenario-nya, di sini buy di sini di area 7.000 8.000-an. Akhir tahun targetnya 12.200. Hari ini mencapai tertingginya 11.000, jadi dekat ke targetnya. Dan next-nya adalah 16.000. Ya, jadi the next-nya tahun depan. Jadi artinya SMBR ini kan tertingginya kan 18.000. Jadi harga sekarang 11.000 ya masih under value 40% dibandingkan harga tertingginya. Nah, TBIK yang saya bilang tadi, kita sudah mulai kolek-kolek untuk TBIK dan juga TWR. Ya, TBIK ini satu-satunya saham Sandiaga Uno, sementara kalau TWR harga 1.100-an sekarang berapa kali kita rekomend buy. Ya, itu adalah sahamnya Jarum, ya grup Jarum. Ini juga ini nanti akan the next yang akan menjadi raja-raja tower untuk mengantisipasi 5G ya. Telekomunikasi, jadi seharusnya bisa kita manfaat targetnya untuk masih 3.100 untuk TBIK menjelang, jadi skenario-nya untuk TBIK dan TWR buy menjelang seminggu sebelum atau sekarang mulai sekarang ya menjelang Mitratel yang harganya 700 sampai 800-an ya di tanggal 22 November. Jadi kemungkinan oversize crack Mitratel market kemungkinan akan memborong lagi TBIK dan juga TWR yang harganya sudah diskon. Timah juga sama ya, sama seperti Antam, pas kita masih di atas 1.200 support, ya, terendahnya kemarin cuma 1370 langsung loncat ya, saya pikir juga Timah targetnya harusnya di 2.100 dan bahkan ke 2.600 di tahun depan. Ya, Telkom juga sama, yang mendapat keuntungan. Sebenarnya Telkom tuh akan merilis 2 anak IPO ya. Anak perusahaannya IPO-nya ada 2, data center dan juga Metratel. Jadi yang pertama ini Metratel, November ini tanggal 22 sudah bisa dipesan nanti di book building-nya ya. Itu sekitar 24 triliun ya. Dan nanti data center saya nggak tahu, musimnya sih di antara Desember atau mungkin tahun depan ya. Jadi kita melihat, jadi mungkin Telkom melihat sukses enggaknya Metratel. Kalau Metratel sukses, nanti data center akan dirilis di tahun depan. Jadi berkah untuk Telkom target kita masih 4.100 sampai dengan 4.600 di tahun depan. Ini belum termasuk dividen ya. Unilever juga sama, jadi kenaikan ini saya pikir hati-hati, ini kalau di technical ini masih 1, 2, 3, 4, 5, jadi nanti akan ada turun lagi, jadi hati-hati karena super cycle komoditas masih akan naik lagi. Jadi Unilever ini rebound, dia cuma kan memanfaatkan karena turunnya harga batu bara yang jadi yang cost-nya lah ya, kelapa sawit juga naik, semua juga naik, jadi otomatis juga cost-nya produksi untuk Unilever, makanya kemarin marginnya, labanya sendiri anjlok. Oke, berikutnya Waskita juga sendiri, karena Waskita, karena Waskita ini termasuk saham yang termurah di konstruksi. Target kita masih 1.400, ya, paling ya untuk akhir tahun 1.200 sampai 400-an ya. Mungkin 1.400 akan dicapai di kuartal pertama tahun depan. Nah, oke, selesai. Jadi mungkin itu bisa dilihat, nanti juga bisa dibaca, nanti materi-materinya, nanti tinggal lihat saja dari ini ya, panah-panahnya saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teknikalnya ya. Kalau teknikalnya sih ya, kalau untuk pemula, untuk teknikalnya, tadi kita lihat detailnya tadi kan makanya
saya sendiri tidak terlalu fokus ke teknikalnya, lebih fokus ke target-targetnya saja untuk tahun dan juga tahun depan. Tahun depan sih tadi lupa sempat sebutkan indeks kita sih ke 7.500 untuk sementara ya, untuk dari patokan harga penutupan indeks di bulan Oktober. Ya, jadi kalau bulan Oktober itu kita lihat di situ closing 6.600, target tahun depan ya closing tahun depan di Desember 2022 ada 7.500. Tapi kalau nanti di 31 Desember nanti closing bisa lebih tinggi dari target kita 6.700, ya seharusnya indeks kita upgrade lagi, targetnya bisa sampai mungkin 76 sampai dengan 7.800 untuk target tahun depan. Ya karena tahun depan kita lebih optimis karena akan muncul nanti IPO baru dari saham-saham teknologi yang bisa mendorong indeks kita bisa di atas 7.000 dan bisa menuju ke arah mendekati 8.000. Ya, jadi ini juga peluang untuk Bapak Ibu sekalian juga. Jadi kalau untuk technical sih sebenarnya simple ya. Kemarin juga saya juga berpodcast juga dengan Beskuritas di YouTube-nya juga mengenai pengalaman saya sebagai technical. Jadi technical ini, jadi kita fokus ke technicalnya aja langsung ya. Ya, jadi antara dua trading itu emang spesialis untuk jangka pendek, kalau investasi untuk jangka panjang. Nah, seperti ini. Kalau fundamental, ya Bapak Ibu bisa lihat perkembangannya ini, untuk jangka menengah panjang, kalau technical untuk jangka pendek. Jadi untuk scalping, jadi Bapak Ibu beli jam 9, keluar jam 10, beli jam 10, keluar jam 11, ya, itu namanya scalping. Kalau intraday, Bapak Ibu beli jam sesi 1, beli jam 9, keluar jam setengah 12, jam sesi 2, open, beli lagi, sehingga sampai closing itu intraday. Kalau yang daily view, untuk beli pagi sampai dengan sore. Untuk swing, ya beli Senin, beli tanggal 1 sampai dengan minimal sampai dengan 1 minggu atau minimal atau maksimal sampai dengan 1 bulan. Itu yang swing trading. Jadi banyak-banyak tipe-tipenya untuk trading ya. Jadi yang penting nih sebenarnya kalau kita trading yang penting ya ini apa? Melihat dulu trennya. Jadi karena di sini kita cuma bisa beli, ya kita cuma bisa beli hanya ini. Ya, ini salah satu saham Mari ya, ini Mari favorit kita juga. Ini salah satu bull trend media lah ya, yang masuk digital. Ini saham dimiliki oleh Pak Erick Thohir ya, yang A-nya lebih tinggi. Jadi kalau hurufnya uptrend ini bottomnya juga lebih tinggi juga. V-nya lebih tinggi, V-nya huruf A-nya lebih tinggi. Ini uptrend. Kalau ini turun, ya, ya, sama juga nih A-nya lebih rendah, berarti ini arahnya turun, ini tarik garis saja, jadi Bapak Ibu juga harus banyak simulasi. Ini diambil dari investing.com. Jadi kita lihat secara chartnya. Ini juga sideways, bisa di saham Telkom. Ini long termnya bisa dibaca lah nanti ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau trading itu bisa menggunakan juga dari sini. Ya, kita nggak perlu indikator lain, jadi candlestick juga sudah cukup bagus di sini ya. Ini seperti ini. Ini candlenya misalnya yang bullish, ini yang lagi bullish mana? Ya, ini yang bullish. Jadi kalau ketemu hammer, ya otomatis pada potensi naik. Ini 2 candle dan 3 candle. Biasanya ada di sini. Nah ini saham-saham yang bagus. Hammer ini pasti lagi di atas, di bawah. Ini ya bisa Ibu baca di sini. Ya. Jadi untuk harian juga untuk perjanjian. Jadi bisa jadi kalau Bapak Ibu pengen scalping ya jangan lihatnya jangan chart daily ya, jaraknya minimal 15 menit atau maksimal 1 jam. Itu bisa dibuka, bisa di Smart atau di Beyond ya. Dan juga bisa di investing.com. Kalau saya sih lebih favor sih ke chartnya yang pihak ketiga atau TradingView, tradingview.com atau bisa juga di chartnexus.com dan juga bisa lihat di investing.com. Ya. Jadi otomatis bisa mereka lebih bagus karena apa? Lebih global ya, karena kita bisa melihat juga harga komoditas, mata uang, ya, obligasi, ETF, reksadana dan lain-lain chartnya. Jadi emang sangat komplit. Jadi satu satu aplikasi bisa sampai berbagai instrumen. Ini contohnya seperti hammer dan lain-lain. Ini bisa dibaca lah ya. Nah, ini jadi yang penting juga kita harus lihat ya karakternya saham Indonesia ini memang nafasnya 3 sampai 5 hari. Ya, jarang lebih dari 5 hari. Pernah sih kayak bumi naik 13 hari berturut-turut naik, tapi kan jarang. Itu dia 10 tahun sekali. Gudang garam juga pernah 16 hari berturut-turut naik, tidak pernah turun, tapi juga jarang. Jika siklus bisa sampai 5 sampai 10 tahun sekali.
Ya, rata-rata sih antara blue chip maupun juga saham-saham gorengan ya lapis kedua, lapis ketiga, contohnya kayak Toys, hari ini juga naik misalnya Wapo dan lain-lain ya paling tinggal lebih dari 3 sampai 5 hari maksimal. Jadi kalau Bapak Ibu pengen beli ya beli pas pertama hari pertama naik seperti ini. Hijau naik hajar hari kedua 3J minimal masih dapat keuntungan di hari kedua ketiga. Jangan beli di hari ketiga. Hari ketiga otomatis dia akan flat atau bahkan bisa turun. Ya kenapa banyak yang jadi yang quarters ya? Ya karena mereka beli ketika ya nggak lihat chart, hajar kanan aja indeks sudah apa harga saham udah 2 kali auto reject harga ketiga hari ketiga ya dihajar kanan ya otomatis naiknya sedikit pas open langsung dibanting. Nah itu makanya kebanyakan mereka beli di hari ketiga. Jadi kalau kita mau survive belinya pas hari kedua, jadi minimal hari ketiga untuk take profit, bukan untuk kita beli. Ini contohnya ini saham BNI dan juga ini saham BRI. Terbukti di sini kondisinya dengan kita menggunakan ya warnanya aja kita lihat yang panjang ya. Lilin panjang ini dari 10 kali trading di BNI dan BRI bisa untung 80% cuma 2 kali loss. 8 kali profit, 2 kali loss, jadi lebih dari 50% akurasinya. Ya. Ini juga persisten sama ya, kita lihat sini jadi kita buy break, buy BO atau HKBO ya kalau dia break resist. Ya, jadi lihat dari hard teknis sebelumnya. Ya misalnya kayak BRI kan double top di 4460, makanya kemarin 4460 kuat karena di data sebelumnya ya di beberapa bulan sebelumnya di bulan Agustus itu tradingnya 4460 makanya kuat. Jadi kalau BRI nanti tembus 4470 nah berarti itu break resist. Jadi artinya kita beli di atas resist ya yang sudah tembus di 4460 ya targetnya menuju ke 4760 dan sebagainya. Nah, moving average juga itu. Jadi sebenarnya intinya kalau kita mau belajar nanti indikator ya lihat dari moving average dulu. Dari satu garis ini artinya banyak. Ya, ini harga rata-rata ya keunggulannya ada macam-macam. Jadi nanti akan kita bahas di sini MACD ya, tapi MACD sebenarnya sih cenderungan untuk yang intermediate ya. Karena untuk yang basic lebih fokusnya ke stokastik dan juga moving average. Jadi kita beli ketika moving average-nya berada di bawah harganya, harga closing. Ya kalau harganya moving average-nya ada di bawah harga closing berarti ini cenderungannya buy. Ya misalnya harganya penutupan sekarang misalnya Medco di 700, moving average-nya di 680, berarti ke 660 ada di bawah harga. Jadi artinya kita buy. Tapi lihat arahnya harus naik garisnya. Ya, selama harganya naik, berarti kita buy. Ya kelebihannya juga dia ada namanya golden cross dan dead cross. Jadi menggunakan 2 MA. Nah, seperti ini. Ini saham dari DMMX. Ini saham yang dipromot dan juga dimiliki oleh Raffi Ahmad. Ya, makanya Raffi Ahmad sekarang punya rumah di atas 100 miliar ya wajar karena emang dia udah beli di harga 400-an ya sampai sekarang jasamanya sampai ke sekarang 3.400. Jadi bayangin tuh kayaknya Raffi Ahmad sekarang. Apalagi sekarang Raffi Ahmad sudah masuk ke bisnis digital dengan IMTK, ya grupnya SCTV. Ya, jadi sebenarnya polanya teknikalnya sama, kelihatan di sini jadi ketika si merah dan si biru ini ya golden cross itu 45 derajat ya arah atas perpotongan si biru dan si merah ini 5 moving average dan juga 10 otomatis ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek dan juga jangka menengah tergantung apa yang disebut di sini. Ya kalau Bapak Ibu ketik 5 ya berarti untuk 5 hari. Ini 1 2 3 4 5 take profit. Kalau Bapak Ibu pengen lebih selama harganya naik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas di puncak setelah itu turun. Ya, kalau Bapak Ibu pengen yang lebih banyak lagi 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 lebih tinggi lagi. Tingkat keuntungan lebih tinggi. Jadi teknikal itu enaknya kita bisa menyesuaikan tingkat returnnya itu sesuai dengan kebutuhan. Yang penting Bapak Ibu disiplin dan konsisten. Ya kalau pakai 5 ya Bapak Ibu harus keluar pas hari kelima. Ya kalau Bapak Ibu ke 10 ya harus take profit 10 apa yang terjadi. Kalau naik Bapak Ibu cuan hari ke 10, kalau Bapak Ibu tidak cuan ya harus cepat-cepat cut loss ya. Kalau misalnya harganya berbalik turun. Nah seperti ini. Ini sama juga seperti ini meskipun udah di atas ya, meskipun udah naik 1000%, ya tapi kalau dia masih menunjukkan pola naik ya kita hajar terus 1 2 3 4 5 masih tetap bisa untung meskipun harganya sudah mahal. Nah itu dari MA. Jadi yang penting MA ini adalah keunggulannya karena kita di Indonesia cuma bisa buy. Ingat ya, Indonesia ini cuma bisa buy, berarti kita carinya yang sinyalnya adalah sinyal naik seperti ini. Golden cross 45 derajat. Jadi kalau dead cross balikannya. Jadi sinyalnya turun 45 derajat turun. Jadi itu untuk take profit. Jadi rumusnya kalau moving average
baik ketika golden cross atau ketika masih di atas ini. Ya, jadi kita belinya pas antrinya di sini yang merah. Jadi juga yang hijau ini yang 5 moving average bisa untuk juga trigger buy, stop loss-nya di bawah merah ini. Jadi selama masih di bawah merah ini, di atas merah, harga sahamnya berarti kita bisa untuk maintain profit. Gitu. Jadi ingat golden cross dan juga harga naik. Jadi kita bisa manfaatkan tergantung kebutuhan 5, 10, 20 dan juga untuk investasi biasanya pakai yang 200 moving average. Jadi 2 hari kan kalau kita hitung ya tanpa dengan weekend ya bisa sampai 6 sampai dengan 8 bulan, hampir setahun. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dead cross, ini dead cross yang kita jual, ini pakai yang 5 hari dan 15 hari. Ini yang untuk golden cross sinyal beli. Nah, ini setelah kita tahu golden cross buy, dead cross ini sell, nah baru kita masuk nanti ke yang namanya stokastik. Nah, di sini kelemahannya kita tidak tahu mahal murahnya saham. Contohnya tadi, nah kayak ini ke DMMX, dan ke sini kita nggak tahu mahal murahnya saham. Di sini mahal, menurut apa? Ya menurut harganya sih mahal, tapi untuk indikator nggak bisa pakai MA. Ya, karena kalau melihat MA kan seharusnya tanggal sinyal 5 hari, 10 hari, 20 hari harusnya kita take profit. Ya, kalau lebih dari itu ya tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Harus pasang resiko atau stop loss. Nah, kelebihannya itu dan juga dilihat dari pasti ada kelemahannya apa, ini kan salah satu indikator lagging, sinyalnya telat, berarti harus tunggu closing dulu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen beli ini ya belinya mendingan menjelang closing. Sebelum closing Bapak Ibu lihat di 10 menit terakhir saham-saham yang Bapak Ibu lihat, nanti kita lihat sinyalnya ya. Kalau sinyalnya bagus ya masih bisa hold ya sampai 5, 10 sampai di sini 15 hari ya dengan kebutuhan. Sama juga itu kalau kita pakai daily ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen trading jangan pakai daily. Daily itu untuk yang swing. Jadi kalau Bapak Ibu pengen scalping untuk lebih banyak lagi trading, ya saja pernah trading 26 saham satu hari. Ya. Satu hari 26 saham. Ya, meskipun untungnya udah banyak tapi minimal kita bisa manfaatkan trading sampai 26 saham per hari. Itu bisa pakai chartnya 15 menit atau 1 jam. Jadi kalau 15 menit kita pakai 5 kan memang 5 jadi 15 menit kali 5. Jadi cuma 1,5 jam kita bisa buy jam 9, keluar jam setengah 10, setengah 11 kita masuk lagi. Jadi sehari minimal kalau Bapak pakai sinyal ini aja ya, pakai 15 menit atau 30 menit ya, atau bahkan saya 1 jam bisa sampai satu hari minimal 3 sampai dengan 5 saham sehari. Nah, sekarang osilator atau stokastik ya sama aja biasanya tergantung dari momentumnya sendiri. Ini biasanya kalau ini udah ada defaultnya. Ini di indikatornya stokastik ini kita bisa menunjukkan mahal murahnya saham. Kalau tadi kan MA nggak bisa. Ini udah dipatok di harganya di level 100 itu udah mahal, 0 itu murah. Itu namanya overbought, ini udah area mahal, area jual, oversold, area murah, dan itu merupakan area beli. Tapi tetap saja sinyalnya dari golden cross juga, sinyal triggernya. Jadi buy ketika trigger buy, sell ketika trigger sell atau dead cross arahnya turun. Dan juga di sini juga ada namanya divergent. Ya, beda dengan namanya tadi stokastik. Jadi stokastik tadi keunggulannya kita bisa manfaatkan dari lamanya MA-nya. Jadi bisa 5 sampai dengan 20 hari tergantung kebutuhan. Ya, Pak Andri saya pengen beli saham BRI dari tanggal 1 sampai tanggal 30, saya 30 Januari ya pakainya 30 MA atau misalnya pakai 20 MA ya kalau kita ngelihat weekend. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau stokastik beda. Jadi kita bisa lihat mahal murahnya saham seperti ini. Nah, ini saham MRT, ini saham ya terbaik di retail sekarang, makanya yang punya MRT sekarang ini Alfamart ini sekarang hartanya sudah lebih dari 10 triliun. Ya, apalagi dengan berkah dari pandemi Covid ya, harga-harga bergila naik gila-gilaan ya. Ya susu beruang aja sampai ngilang sampai 13.000 sampai 20.000, bahkan di Tokopedia sampai 300.000 ada yang jual tuh susu beruang. Ya, padahal sekarang udah turun lagi sampai 10 ribuan. Ya, tapi anehnya ya ada aja yang beli. Ya, nah itu contohnya kayak kemarin UC 1000 sampai lebih dari 13.000, padahal dulu cuma 7 ribuan, 8 ribuan. Itulah, ya, ini saham-saham yang diuntungkan dari sektor retail. Nah, ini contohnya ini. Nih, kalau pakai MA kan bayinya di sini, ya kita lihat tadi MA kan, bayinya di sini kan kalau MA ya, perpotongan ini. 5 dan 10 hari. Bayinya di sini. Bayi di sini otomatis bayinya di sini. Kan lagi 1 hari. Ya kalau kita pakai daily. Jadi nggak mungkin kita beli di pas hari tanggal 1, belinya pasti pas hari kedua. Tapi nggak masalah, beli 2 kita mendapat untung hari ketiga. Tuh.
Ini kalau P5 1 2 3 4 5 kita masih take profit sini. 6 7 8 9 10 masih kita profit juga. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tuh masih puncaknya lagi. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi Bapak Ibu sendiri yang menentukan Bapak Ibu pengen untungnya berapa dengan resikonya berapa. Ya, resikonya lihat dari yang merah ini. Kalau harga sahamnya di bawah merah ini Bapak harus cepat-cepat keluar. Ini paling simpel. Ya, cuma butuh berapa detik, berapa menit ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa, jadi makanya kalau untuk menggunakan stokastik dan juga ini MA ini Bapak Ibu pakai beli aja saham-saham satu lot, saham-saham murah. Ya beli Bumi 70 perak, ya turun 10% aja cuma rugi cuma 1.000 perak, 2.000 perak. Kan beli Bumi kan kalau 70 perak berarti kan modalnya cuma 7.000 perak per satu lot. Ya kan? Turun sampai dengan 20% pun juga Bapak Ibu cuma ruginya 30%. Itu kalau kita mau simulasi ya pakai duit real, beli aja satu-satu lot lagi, misalnya beli Dian ya yang besok mau apa namanya? Dias ya. Ya, Gaikindo ya biasanya Dian sendiri DYAN ini sebagai IO-nya, event organizer juga akan cuan, makanya harga sahamnya udah naik seminggu ini, kita sudah dapat minggu kemarin. Nah, gitu. Jadi sebenarnya juga bisa kita antisipasi isu-isunya harga masih murah di 100 perak kalau kita cicil beli, jadi artinya ruginya nggak banyak juga. Ya, jadi istilahnya ruginya cuma rugi beli permen aja. Jadi di sini juga sama. Nah ini kalau bedanya kalau stokastik ini dikunci di sini di 100 sampai di 0. Ini kan beda, kalau MA kan nggak. Terserah, tentu harganya bisa 1 juta, 2 juta, dan lain-lain. Ya. Ya, jadi mentoknya di sini di 50 perak. Kalau MA itu mentoknya harga sahamnya di 50 perak. Kalau ini kan nggak, jadi tergantung indikator. Kalau 0 plus 20 ini area beli, ini jual. Jadi pas belinya di mana? Di sini. Kemudian cross buy, sini buy, sini buy. Cuman masalahnya kan Bapak Ibu bisa nunggu nggak? Ini kan dari kesini itu sebulan 2 bulan. Ya, dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu cuma dapat sinyal 6 daily. Jadi makanya kalau Bapak Ibu pengen cepat cuan, banyak ya jangan pakai daily. Di sini ini pakai investing.com. Bapak Ibu tinggal buka di sini, bisa diganti ini 5 menit, ini 1 jam dan lain-lain. Ya. Kalau saya pakai saham gorengan sih misalnya saham Wako, CAKK, Toys saya biasanya pakai chart 1 menit. Ya. Jadi bisa set and run 5 ticks, 5 poin, 10 poin langsung kabur. Ya. Stop loss-nya murah cuma 1 sampai 2 poin. Gitu. Itulah hebatnya technical. Bisa main cepat. Jadi cuma 1 menit, 2 menit bisa untung 5%, 10%. Nah gitu. Jadi itu biasanya kalau Bapak Ibu sudah ingat ya, kalau Bapak Ibu sudah aktif, sudah profesional atau misalnya sudah lama trading. Kalau pemula sih saya pikir jangan, mendingan maksimal pakai minimal pakai 1 jam, 1 hour atau daily. Ya, jadi kalau 1 hour di sini harian ini Bapak Ibu 3 posisi dalam setahun untuk MRT ya, ya Bapak Ibu bisa untuk 1 jam ya bisa lebih dari 10 sampai 20 kali dalam 6 bulan. Ya, itu jadi sinyal seperti itu. Jadi sinyalnya seperti ini. Beli ketika golden cross, ya crossingnya seperti ini. Ya, buy di area di bawah 20, sell di atas 80. Jadi simpelnya gitu. Buy di bawah 20, sell di atas 80. Jadi kalau harganya lanjut terus ya nggak masalah. Kita cari saham yang lain kan banyak. Contohnya setelah kita untung di MRT, ya kita bisa switching ke MPPA, bisa switching juga ke EPPF, bisa switching ke Era Jaya yang besok juga mau rilis ya tuh ya iPhone 13. Ya, MAPI juga sama yang jualan juga MacBook dan juga iPhone. Ya harganya juga akan melejit karena ekspektasinya ya setiap Era Jaya atau misalnya MAPI jualan iPhone selalu sold out. Ya, pas bulan-bulan pertama juga menguntungkan untuk dari marginnya dari retail. Contohnya kalau kita compare untuk saham-saham retail ya seperti itu. Jadi itu selain tadi ya, contohnya juga hati-hati juga, misalnya di candle. Jadi sebenarnya kita manfaatkan di satu chart ini candle-nya. Ini contohnya chartnya ini chart shooting, ini namanya bearish pin bar atau mirip-mirip shooting star. Ini sinyal bearish. Jadi kalau ketemu palunya terbalik ke bawah begini merah, ya Bapak Ibu harus cepat-cepat jual. Nah gitu. Ini kalau hammer nah seperti ini. Nih, ini palunya, ini hammernya nggak tahu palu atau enggak. Hijau kasih bawah nih, biasanya powerful ya. Biasanya marketnya akan berbalik naik. Nah itu volume juga sama. Yang keempat kita belajar seperti ini. Saat tadi candle, ya nanti kita baca di candle sticker, ya cari saham-saham yang bagus, pola-polanya. Yang kedua tadi juga stokastik dan juga MACD, ya MACD maksudnya apa? Stokastik dan juga tadi juga MA ya. Jadi MA
golden cross arahnya naik tergantung dari selera ya 5, 20, 60 atau dengan 200 untuk long termnya untuk investasi. Ya kalau untuk stokastik buy di 20, di bawah 20 levelnya jual di atas 80. Ya, itu juga sama golden cross dan dead cross. Ini jauh volume juga kita perhatikan juga. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini. Jadi kita beli ya seperti ini. Jadi kita beli kalau volumenya naik. Jadi ketika minat belinya meningkat di market, jadi yang lebih banyak yang beli, ya bisa kelihatan chartnya naik ya, ini arahnya naik trennya, berarti juga harganya akan naik. Contohnya seperti ini nih. Ya harganya akan naik Mas juga, volumenya akan naik. Andri, Mas Andri, Ya, sebentar. Karena di Banjarmasin ini waktu tengah, ini lagi masuk azan maghrib, kita break 5 menit sebentar ya. oke Mas. Sebentar ya, oke. Teman-teman kita break sebentar ya, nanti kita sambung.
Mas Andri, halo, Mas Andri. Mas Andri, silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Nah, oke. Jadi tadi yang pertama tadi kan kita lihat di situ tadi apa? Candlestick ya, candlestick tadi pilih juga saham-saham yang apa? Pola-pola yang bagus kayak Hammer tadi yang pertama ini ya. Bisa dibuka tadi dia candlestick stiker nih contohnya seperti ini kalau yang tadi yang pertama tadi candlenya ini. Yang cari yang bagus nih seperti ini. Yang Hammer ini bullish ya. Dan juga di sini juga ada ini juga bullish. Bisa lihat aja candlesticker.com ya, karena banyak ya pola-polanya ya. Tapi yang harus dihindarin kalau untuk saham itu yang agak horor itu ya ini nih, Shooting Star, Dark Cloud dan juga apa namanya bearish pin bar, polanya mirip seperti kayak ini apa hammer terbalik. Yang kedua tadi ini MA ya, candlestick pakai 3 hari ini ya, buy hari kedua, jual hari ketiga atau hari keempat ya. Yang kedua ini moving average ya, buy ketika di golden cross. Jadi istilahnya crossing ya, golden emas ya, jual dead cross sinyal mati. Nah, seperti ini. Sama juga, klasik juga sama, cuman posisinya di bawah. Ya, di bawah 20 kita buy ketika golden, dia pilihnya ketika golden cross. Jangan seperti ini. Jadi ketika dia di bawah ini, kemudian sinyal beli, dia akan dihajar turun lagi. Itu seperti ini. Ya, dia akan turun terus, dan seperti ini. Jadi kita belinya harus berdasarkan dari golden cross. Perpotongan 45 derajat. Nah, berikutnya, nah sekarang ini masuk yang keempat, ini volume. Ya, jadi kita beli kalau marketnya lagi naik, lihat volumenya naik. Jadi otomatis kita akan beli. Jadi minat belinya semakin bagus. Ya. Itu kalau pakai volume pakai volume di technical ya, di chart. Tapi kalau kita pakai bid offer bisa juga. Biasanya kalau saham-saham gorengan ya kayak CAK, ya kayak Yellow, ya kayak gitu-gitu biasanya kalau lebih dari di atas 30 miliar satu hari itu dari sesi satu biasanya itu bagus, biasanya besoknya akan lebih lanjut lagi. Tapi kalau ekstrim, misalnya contohnya kemarin misalnya WAPO, ya dia udah 100 miliar, ya itu jarang-jarang terjadi ya, saham gorengan bisa 100 miliar itu ya untuk dari value transaksinya rupiahnya ya. Ya, itu juga ilmu juga itu lebih bagus kita untuk take profit untuk hari ini di WAPO. Jadi kemungkinan WAPO besok kemungkinan juga akan ada profit taking. Hati-hati karena volumenya ada ekstrim. Jadi kenapa ekstrim? Berarti artinya market maker-nya atau bandarnya sudah mulai cicil jual. Jadi jangan sampai Bapak Ibu beli di pucuk ya. Lihat dari volumenya, dari nilai transaksinya, kalau gorengan lebih dari 30 miliar, ya kalau blue chip kan bisa sampai BCA kan bisa sampai 500 miliar sampai 1 triliun ya. Jadi jangan samakan antara blue chip dengan saham-saham unggulan dengan saham-saham gorengan atau saham-saham lapis kedua, lapis ketiga, ya saham-saham kecil. Ya. Dan juga di sini juga sama, kalau untuk teknikalnya juga sama, di sini kita lihat grafiknya harus naik, arahnya naik tuh. Ini meskipun udah turun tapi tetap garisnya naik. Jadi ini puncak A-nya lebih tinggi lagi. Sama juga, jadi ketika dia turun, sama seperti ini, lihat nih. Ketika dia turun, ya, tapi volumenya juga menurun. Nah, jadi inilah berarti akan muncul minat beli. Jadi artinya, jadi kalau kenapa dia turun, volumenya turun, jadi artinya minat jualnya sudah mulai berkurang. Kalau minat jual berkurang, berarti akan muncul minat beli. Jadi makanya marketnya akan berbalik naik. Misalnya seperti ini tuh. Kan ketika dia turun, ya volumenya turun. Nah, itu kan trennya turun. Jadi artinya di sini kita harus ancang-ancang beli, ya. Sebenarnya sini ancang beli, market akan berbalik naik, ya karena sinyal jualnya sudah mulai berkurang, akan muncul minat beli. Cuman konfirmasinya tadi tinggal digabung dengan tadi MA atau dengan tadi dengan stokastik. Gitu, seperti itu. Oke, nah kalau Bollinger gampang ya. Bollinger tinggal pakai ini, Bollinger Band. Di sini kita jualan, di sini kita beli.
ya. Jadi ini support, ini resist. Jadi kita ikutin aja. Jadi ini sebenarnya sama kayak teori buaya ya, aligator. Ya, kalau lagi sideways begini berarti buayanya lagi tidur, lagi kenyang. Tapi sekali buayanya lagi menganga mulutnya, itu trending jangan dilawan. Jadi kalau naik, dia akan terus naik terus. Ini kan pakai MA-nya memang 20. Nah gitu. Ya, jadi bisa 20 hari naik. Nah, jadi mungkin kita lihat dari ininya. Oke, gitu aja untuk technical. Pak Junior mungkin bisa masuk ke jawab nanti mungkin lebih Boleh. aktif ya. Haji. Sekarang kita masuk tanya jawab ya, Mas Andri ya, teman-teman. Saya bacakan dua dulu ya, Mas Andri ya. Ya boleh. Dari Pak Taufik ini satu prospek BRIS dan targetnya, Mas Andri. Yang kedua, pengaruh tapering of USA ke Jadi bisa untuk 9 hari sampai dengan 12 hari yang jangka menengah. Jadi untuk jangka menengah spesialis untuk MACD, kalau stokastik yang jangka pendek. Jadi tergantung dari kebutuhan. Sama juga teorinya sama di sini juga golden cross tuh buy loncat dari 1.800 sampai dengan 2.900. Ya, sell. Nah, kalau untuk yang ini kan lebih volatile. Ini sama juga, ini buy di golden cross, sell di dead cross. Jadi kalau di sini dari technical sendiri ini kecenderungan masih turun ya, karena ini masih lemah. Kita ganti sekarang ke weekly, yang ini weekly. Ya, di sini tuh. Di sini juga masih lemah, dan di sini masih belum ada sinyal beli. Jadi kalau di sini sekarang dia masih konsolidasi dulu. Jadi lemannya untuk risk, ini kita nunggu break di atas ini 2290. Jadi kalau 2290 break, ya dia akan targetnya menuju sini 2450 sampai di sini sampai 2700. Jadi kalau seperti ini mending kita nunggu buy di atas dibandingkan berdua, karena ini kecenderungan sih belum ada sinyal beli. Jadi kita nunggu dengan sinyal di atas dulu. Jadi kecenderungan harusnya kalau buy technical harusnya ini versi A, B, C. Jadi harusnya dia di bawah 1700 dulu ya kalau untuk medium term. Jadi hati-hati untuk Greece, medium termnya bisa di bawah 1700, tapi kalau untuk short term range-nya antara sini 2000 sampai 2290. Jadi mana yang break duluan. Jadi kalau break 2000 ke bawah arah ke 1700, tapi kalau break di atas 2290 menuju ke 2450 sampai 2000 berapa tadi? 2740. Oke, tadi apa lagi tadi Pak Junior? Ini kita yang pendek dulu ya, Mas. Ini tadi yang untuk stock pick tadi, BRIS. Sebentar. Power, BEPS. Nah, dua itu dulu, Mas. Power ya. Power sama BEPS. BEPS sih udah saya catnya udah ketinggian ya. BEPS, nah ini sama juga nih, kalau lihat di sini belum ada sinyal, lihat di sini sudah dead cross, hati-hati udah di atas ya. Jadi kalau seperti ini sih bagusnya untuk medium termnya kita lihat sini untuk daily-nya. Nah, ini masih konsolidasi ya. Ini polanya pola cup ya, pola cangkir di gagangnya. Jadi kalau ini break di atas ini bisa closing di atas 670, targetnya di sini bisa menuju ke 780. Jadi kalau untuk ini short termnya ini seharusnya bisa rebound dulu ya. Jadi reboundnya ya, kalau dia closing di atas SMA ini kan golden cross. Golden crossnya ini 5 sampai 20 hari. Jadi ini seharusnya bisa untuk naik dulu. Jadi kalau closing di atas 640, dia akan menuju di sini ke 670. Untuk breakout-nya dia perlu di atas 640 baru menuju ke targetnya ke 780 untuk TWR. Power. Ya, supportnya sini stop loss-nya di bawah 620. BIPS ini udah ketinggian ya, BIPS-nya. Ketinggian hati-hati, donatnya juga golden cross. Jadi kalau untuk swing sih masih bisa terbaik, tapi hati-hati ini juga udah masuk ke area of mahal. Jadi makanya wajar ini hati-hati, ini dark cloud cover. Ini sinyal negatif ini horornya di indeks di bursa saham di Indonesia. Ya, ini turunnya bisa 5 hari ke depan. Sama seperti ini. Ini pola stage sebelum tadi bearish pin bar atau mirip-mirip pola kalau terbalik. Tuh 1 2 3 4 5 6 7 turun. Ini sama seperti ini. Dia akan turun. Sideways. Ini sama juga seperti ini. Jadi hati-hati ini 1 2 3 4 ini sama juga. Jadi hati-hati besok kemungkinan 2 hari ke depan akan ada trade profit. Jadi belinya di mana ya? Belinya di area ini. Di area support 2180 sampai dengan sini belinya di 2840. Karena sini juga sinyalnya sudah full. Tapi kalau untuk medium term sih masih ya, masih bullish. Jadi sinyal masih bullish. Artinya sama di atas 2080 ya BEPS dia akan menuju 3000, 4000 dan seterusnya. Jadi perhatikan support-supportnya yang harus dijaga jangan sampai break.
Oke, udah 3 itu Pak Junior. Lagi? Oke, siap. Pertanyaan pendek lagi Mas, yang kecil dulu. Wika, BBHI, sama baca Mas, 3. Ya, ya. 3. Wika, BBHI, sama baca. oh bisa cepat. Ya. Nah, nah, lihat di sini sudah overbought ya, jadi artinya jangan harapan klik dulu. Jadi ini koreksi 1 2 3 4 5. Jadi emang di sini bagusnya kecil beli di antara 1010. Ini Wika ya. Kemungkinan bisa oh ini weekly ya dong. Jadi nah ini kalau ini lihat di sini crossing tapi bukan golden cross ya, lemah. Ini juga belum crossing, jadi artinya di sini ya harusnya bisa rebound dulu di sini menuju ini 1325 sampai dengan Wika ke 1350. Jadi kalau Wika bagusnya untuk medium term ya, karena di sini masih pola konsolidasi untuk jangka pendeknya. Kalau untuk ya, kalau untuk jangka menengahnya dilihat di sini masih bullish ya, masih bullish. Jadi artinya kalau untuk menuju window dressing ya target dia 1600 1400 sampai dengan 1600 untuk window dressing. Ya, sampai Januari Desember. Tapi kalau untuk short term ini saya pikir masih range-nya antara 1320 sampai dengan 3400 untuk kita jualan untuk jangka pendek. Untuk harga ya BBHI juga sama, ini sudah break, ini pola triangle, kita tag garis di sini, ini pola blue flag, ini pola pennant ya, bearish pennant. Ya, bearish pennant, dapat capek di sini, tanahnya, jadi targetnya ini. Nah, jadi seharusnya targetnya si harga ini di 8.300 karena juga sinyalnya masih bullish, tapi hati-hati ini udah divergent ya. Jadi nanti apa? Ini polanya new high, tapi sinyalnya nggak new high, jadi artinya ini naiknya lemah. Ini kenaikan ini bagus untuk distribusi sebenarnya. Tapi ini bagusnya ini dia untuk short termnya masih golden cross, makanya dia bisa naik. Jadi hati-hati tadi teori hari ketiga. Jadi besok Jumat atau Senin mungkin akan ada turun signifikan ya, cukup drastis. Polanya seperti jadi masih bisa kita manfaatkan di sini targetnya ke 8.300 ya. Kalau target Fibonacci-nya sih untuk short term-nya jadi kalau Fibonacci seperti ini. Ini ketik yang retracement ya. Klik dari yang tertinggi ini ya, dari puncak A ini puncak A aja, puncak A-nya bentuk sampai sini. Nah, sampai terendahnya ini. Nih, kenapa ini? Karena ini di puncak V. Ini huruf V, ini puncak A. Jadi ini. Jadi otomatis kalau kita mau jualan di sini. Ya, klik kanan, kita klik kanan, nah seperti ini. Jadi kita klik yang ini ya, yang intraday-nya. Nah, jadi dan seperti ini. Berarti jualannya besok untuk BIPS di 42, 48, ya targetnya berikutnya kan di 8.300 untuk BIPS. Supportnya sendiri ya di bawah ini, atas ini, di 5.900. Kita hold untuk saham apa namanya BBHI. Nah, kalau baca sendiri di sini, di sini ya. Nah, di sini juga lihat ini masih belum, ini kalau tadi crossing ini, ya, sinyalnya juga belum ada sinyal beli ya. Ini udah belinya di sini sebenarnya, kalau di sini udah lanjut belum ada sinyal beli lagi. Jika masih crossing tapi belum bagus, ya, ini kita lihat di sini, ini. Nah, jadi dia besok dia harus close di atas 312 atau 311 ya, pasti 2 perak ya. Untuk break targetnya di sini menuju di sini ke 334 sampai dengan 360. Jadi emang untuk trennya si apa baca ini dia harus break di atas 30 baru menuju di sini ke 3880 sampai dengan di sini 450. Ini saya pakai MA-nya 5, 20, 60, 200 jadi bisa buka di sini. Average-nya. Baca. Jadi baca kalau dilihat di sini juga weekly-nya juga itu masih downtrend. Jadi hati-hati ya, mendingan beli di atas dibandingkan beli di bawah. Karena kenapa beli di atas? Karena beli ketika market sudah beli. Kita belinya di atas 334 atau belinya porsinya penting-pentingan di depan di berapa ini? Di 350 ya. Kemudian ke 380 sampai 350. Jadi kondisi seperti ini mendingan sabar untuk kita menunggu sinyal dulu.
Oke, ada lagi? Ini pertanyaan yang agak besar Mas, yang panjang. Sebentar ya Mas, saya bacakan. Ini terkait tapering off USA ke komoditi. Kenapa pengaruh kenaikan minyak tidak mempengaruhi sektor perkapalan? Itu dulu Mas, satu ya Mas ya. Satu-satu soalnya ada kalimat panjang. Ya, kalau perkapalan sih kita lihat ya kenapa naik ya wajar karena harga minyak naik otomatis juga biaya shipping akan naik. Kenapa? Karena kan biaya transportasinya akan naik. Ya kan? Kan kapal itu kan pakai minyak bahan bakarnya. Ya kalau minyaknya naik, ya BBM-nya naik, ya otomatis juga biaya shipping-nya akan naik, otomatis ya harga sampur kapalan pasti akan naik. Karena cost-nya kan akan tinggi. Gitu. Ya kan? Kenapa? Karena juga mau tidak mau kayak Ciwis juga dia harus naikin harga biaya ininya kan, biaya transportasinya. Ya sama kayak bis kan, misalnya bis. Ya, kalau BBM naik, pemerintah naikin harga premium, ya otomatis juga harga tarif bis juga, harga kereta juga pasti naik karena jadi bahan bakar minyaknya. Nah itu dari itunya yang paling simpelnya ya. Kalau tapering sih tidak terlalu pengaruh ke mana komoditi ya, karena tapering itu kan bagusnya kan ke dan juga sebenarnya sudah di diskon. Hati-hati minggu depan ada gejolak. Jadi jangan dikira the Fed itu tidak ada efeknya. Kenapa kan efeknya kan baru minggu depan. Pengurangan pembeliannya asetnya kan baru minggu depan. Sekarang hari ini kan baru pengumumannya doang. Jadi efeknya kapan ya? Dan efeknya baru minggu depan. Gitu. Jadi itu harus kita lihat yang di tapering ya. Tapering kalau lihat emang hati-hati, emang kemungkinan bulan depan sih ada koreksi lagi. Jadi emang kenaikan untuk seminggu ini bagusnya untuk take profit atau switching tadi ke rotasi sahamnya yang cari saham-saham yang masih murah, yang tadi seperti kayak health, ya, tadi teknologi dan lain-lain. Itu Pak Junior. Oke, siap. Ini Mas, kalimat lagi nih agak besar. Ada falsafah istilah history repeat itself. Sejarah selalu terulang mungkin maksudnya. Itu biasanya yang berapa periode Mas? Setahun, 5 atau 10 atau gimana ya biasanya falsafah itu? Itu aja Mas. Ya sebenarnya kan ya kalau falsafah itu kan historical kan window dressing kan selalu dalam 20 tahun ini tidak pernah hijau, tidak pernah merah ya, selalu hijau 20 tahun itu window dressing juga siklus. Ya, history repeat itself. Ya. Di akhir tahun window dressing selalu sukses ya selama 20 tahun terakhir. Jadi kalau tahun ini sukses lagi berarti itu tahun ke-21. Ya kalau sampai jual lagi di akhir tahun di closingnya. Nah itu juga yang kedua misalnya tadi juga Halloween effect. Halloween effect 5 tahun terakhir itu selalu positif ya. Beli di 1 November, jual di 31 Maret. Ya, jadi kondisi kemarin kan kayak misalnya COVID itu kan jarang terjadi. Itu kan kejadian 100 tahun sekali ya kan. Sebelumnya kan kasus flu terhebat di dunia itu kan tahun 1929. Ya, yang terjadi ya kalau ada punya juga ya sangat lama lagi kalau ada kasus gitu. Jadi emang itu memang force major lah yang kemarin 2020 itu ada siklusnya. Dan juga berikutnya ada namanya sell in May go away, tapi sell in May go away akurasinya sekarang tidak begitu akurat. Kenapa sell in May go away tidak akurat? Karena sekarang market sudah duluan pinter, karena sekarang sell-nya selalu di bulan Maret atau Februari, karena puncaknya indeks sendiri selama 5 tahun terakhir selalu di kuartal pertama di bulan Januari atau Februari, tidak pernah di bulan Maret atau sampai dengan Mei. Jadi hati-hati, makanya indeks kita ya kita manfaatkan nanti tradingnya, lihat Desember ini kalau naiknya cepat ya bisa naik atas 5-10%, berarti artinya Januari naiknya terbatas. Kalau Januarinya tingginya di atas 3% atau 5% lagi, berarti Februari Maret akan kecenderungan sampai seperti kemarin profit taking. Jadi kita lihat historicalnya, karena indeks kita kan secara historis itu tidak pernah lebih dari 3% per bulan naiknya. Historis ya, rata-rata average per bulannya. Nah gitu Pak Junior. Oke Mas, lanjut ya Mas ya. Ya. Yang agak besar nih, pertanyaannya agak panjang. Untuk saham Bali terkait dengan IPO-nya Mitratel, itu apakah akan terimbas sentimen positif Mas? Ya sebenarnya kalau kita mau beli saham kan cari saham yang bagus ya. Kalau Bali kan ya sahamnya kan tidak begitu bagus. Nah jadi fundamental nih ya. Jadi kalau saya sih lebih prefer sih ke saham-saham seperti kayak ini. Contohnya kita bandingkan ya. Ebik ya, udah naik tahun ini udah naik 80% ya. Ebik, ini TWR. Jadi kalau misalnya Bali kan fundamentalnya ya kurang begitu bagus ya, karena juga tidak pernah dilirik oleh fund manager ya. Jadi kalau kita lihat fund manager aja. Mungkin kalau Bali yang banyak dilirik oleh retail. Nah, nih. Tuh, kan beda. Lihat tuh volumenya aja beda, lihat tuh. Tipis langsung naik.
Tapi ini kalau technical sih, kalau untuk trading nggak masalah. Tapi kan nggak bisa banyak-banyak kalau trading sama seperti ini. Tuh, ya. Ini kan lagi murah tuh. Berbanding terbalik, kan ya? Nah, jadi sebenarnya market ini lagi kelihatan akumulasi. Jadi kelihatan nih, lihatnya ini lagi turun, tebik, tapi volumenya naik tinggi. Meskipun turun, tapi ternyata tunggu. Berarti ini ada yang cicil beli, asing terutama ya. Ini juga sama. Dia turun tapi cicil beli. Jadi artinya nih market sudah mengantisipasi cicil beli untuk tebik dan juga TWR. Nah kalau ini enggak, kalau ini volumenya kecil. Tuh lihat, volumenya nggak ada, loncat. Volumenya nggak ada. Jadi ini artinya nih saham gorengan ya, gampang dimanipulasi. Tapi kalau teknikal ini sudah break. Nih, break di atas 825, 27, ini kan polanya pola pattern ya. Jadi targetnya di sini. Karena dia break, kayak targetnya ini. Bali, ya kalau fundamental saya kurang paham, tapi kalau seharusnya sih kurang bagus ya, karena volumenya udah kelihatan. Kalau bagus, volumenya nggak mungkin setipis itu ya. Technical, targetnya ini. Nah, di target yang berikutnya untuk Bali adalah 1100. Setelah dia break di atas 825 dan 830, stop lossnya murah di bawah ini, ya, di bawah 745. Jadi resikonya 10 perak, tapi targetnya 200 perak lebih. Ini 1:2. Jadi memang ini potensinya bagus untuk trading ya, tapi ya, bisa juga nasib aja. Tapi kelihatan ini sudah buy on rumor dulu kelihatan ini. Jadi kelihatan ini, nah ini belum. Ya, jadi ini sebenarnya agak spekulatif. Nah kalau ini sebenarnya kalau jadi istilahnya kalau kita beli saham 1 miliar ya, punya duit 1 miliar, mending kita beli TEBIK dan TWR. Sahamnya bagus. Apalagi TWR ini sahamnya grup Jarum. Mungkin Jarum konglomerat besar di Indonesia ini orang kaya beli saham yang nggak bagus. Ya, kelihatan seperti ini. Nah, TWR kan seperti ini. Tuh, emang lagi turun, tapi kalau Bapak Ibu belinya tahun kemarin sih, cuannya gede tuh. Nah, seperti ini. Jadi tergantung banyak dananya. Kalau dana ibu dananya Bapak Ibunya dananya kecil, retail ya belinya ini. Tapi kalau dananya Bapak Ibu kelas kakap, di atas 1 M ya belinya ini. Pasti akan cuan ya. Karena apa? Karena polanya kan sama. Rotasinya tadi kan lihat infranya kan memang lagi turun, nanti minggu depan akan rally. Jadi kemungkinan market akan belinya minggu depan untuk Tebik, Telkom, dan juga TWR untuk menjelang IPO Mitratel. Itu Pak Yuniar. Ini lagi Mas, perputaran sektor itu apakah ada siklusnya? Kalaupun ada, biasanya berapa lama? 1 minggu, per bulan, atau ada event tertentu? Ya sebenarnya kan yang tadi yang RRG tadi kan teknikal juga. Sebenarnya tanpa itu pun kita pun sudah masalah ya, tapi bisa kelihatan di sini sektornya. Ya kita tadi sekarang leadingnya apa? Contohnya tidak BRI banking, BCA, BSRI lah ya, gampang ya. Nah, kelihatan siklusnya sama kayak tadi. Nah kan udah di peak, dia kan sebenarnya ini kalau dari presentasi tadi, ini kan sudah dari peak leading menuju pola distribusi. Karena ini kan pola ABC ini tuh. Jadi tanpa RRG tadi pun, karena kita lihat di sini, lihat. Itu udah masuk pola, dia masih bullish. Kan masih kan ini di atas 0 juga sama, tapi udah oversold. Jadi artinya ini naik, artinya dia menuju pola turun lagi. Jadi sebenarnya rotasi itu macam-macam ya. Jadi daily, weekly, monthly, dan lain sebagainya. Dia tergantung datanya. Jadi dari tergantung dari historisnya. Ya, kalau kita lihat Bukalapak yang baru listing 2 bulan ya susah. Ya kan gitu. Jadi dia baru bisa lihat chartnya chart daily. Ya, cuma rotasinya yang harian. Untuk weekly mau ada. Karena kan dia baru. Jadi tergantung untuk saham yang khusus yang saham yang lama ya. Tapi juga base-nya dari technical, cuman technicalnya itu dibikin gampang, dibikin kuadran gitu. Jadi itu orang Prancis yang bikin ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu senang technical, bisa join di Asosiasi Analis Teknikal Indonesia (ATI) ya. Ya bisa lihat di Instagram dan lain-lain. Kita gabungkan termasuk grup ATI, itu nanti biasanya ada konferensi tahunan secara global, kita pergi ke luar negeri. Jadi contohnya tahun ini ada di Philadelphia, Amerika. Tahun kemarin di pengasal di mana di di Jerman atau di mana lupa. Jadi nah itu disanya dirilis technical baru. Contohnya ini yang tadi RRG tadi. Itu kan dari technical cuma dibikin siklusnya lebih gampang bacanya. Nah juga tadi kita sebelum itu, nah ini kan yang tematik tadi kan kita belajar tadi kan stokastik, MACD juga sama, golden cross, dead cross, ya MA, candle. Nah ini juga, nah ini kalau Bapak Ibu pengen yang beli, nah seperti ini. Apa udah pernah kasih itu belum? Ini contohnya Bapak Ibu tadi buka MACD, ya apa? Investing.com, ya investing.com buka, ya klik misalnya di sini cari agro, tinggal klik agro,
Ya, ini yang automatic trading. Ini sinyalnya bisa juga membantu kayak tadi, contohnya kayak Bali ya. Contohnya Bali lah. Misalnya. Saya ingat tadi kan kalau lihat dari komennya kan tadi buy. Kita pakai yang automatic tradingnya. Bisa butuh beberapa detik aja. Nah ini kalau yang tadi chart kan kita bukanya ini. Nah, ini jangan bukan yang ini, bukan yang ini. Jadi ada dua teknikalnya. Jadi bukannya jangan yang chart ini. Ini yang tadi yang kita manual tadi MACD dan lain-lain. Nah, ini teknikalnya. Kita klik. Ini udah ada semua tuh. Nah, ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita lihat automatic trading. Nah, sini lah 1 jamnya strong buy, ya 5 jamnya berarti 5 jam berarti itu beli jam 9 keluar jam sore ya, jam 3. Daily berarti ya beli Senin jual Rabu atau maksimal Jumat. Weekly juga sama, misalnya 5 mingguan. Ya, monthly juga sama. Jadi beli November jual minimal di Februari atau di Maret. Nah, seperti ini masih buy semua, ini netral. Ini weekly-nya buy untuk Bali ya. Jadi artinya ini masih bisa diotomatiskan nanti menjelang tanggal 22 November IPO Metratel, tapi tidak bagus untuk long termnya karena ini masih netral. Jadi bagusnya untuk mingguan di bawah 1 bulan untuk Bali. Jadi ya pas. Jadi kalau 1 bulan berarti ya sebelum tanggal 22 Metratel. Itu. Jadi juga bisa dimanfaatkan. Saya juga ada support resistennya ini resisten untuk kita jualan 645 dan lain-lain ini supportnya. Jadi ini analisanya dari ini. Ya, kalau tadi kita manual kan jelas stokastik apa yang masih di apa. Nah, ini udah jelas, udah otomatis. Buy yang jadi kesimpulannya dari beberapa indikator 9 buy ya, indikator 7. Jadi dari 13 indikator 9 buy. Ini bisa untuk semua saham, BBRI juga sama. Ini automatic trading. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih tadi mau pakai MA, mau pakai tadi yang manual ya, yang konservatif atau pakai yang automatic trading. Ini cuma butuh 1 sampai 5 menit ya. Yang penting Bapak Ibu tahu stock picknya apa, tinggal klik yang ini. Bapak Ibu trading itu bisa hari bisa sampai 5 atau 10 kali ya. Dengan ya selama Bapak Ibu disiplin ya dengan stop loss-nya. Ini kan ada stop loss-nya kan ada di support. Ya, stop loss ini. Nah ini supportnya. Support ini kan antrean beli atau juga sebagai stop loss dan juga antrean jual atau juga sebagai kita untuk antrean jual posisi jual. Nah gitu Pak. Ini ya. Ada lagi? Mas Andri, ya mungkin pertanyaannya sudah cukup. Ada beberapa pertanyaan yang terulang, mungkin nanti akan kita diskusikan di grup ya teman-teman ya. Seperti yang terakhir, investing.com bisa dibuka umum atau gimana? Ya bisa, gratis ya Mas Andri ya. Jadi handphone juga. Oh, bisa di handphone juga. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang terulang. Nanti kita lanjutkan di diskusi di grup. Untuk sesi ini kita mungkin sudah cukupi Mas Andri. Ya. Atas materi dan pembelajarannya, kami dari BIS Banjarmasin mengucapkan terima kasih banyak ya Mas Andri, walaupun ada terkendala jaringan tadi. Mohon maaf, ini teman-teman juga karena situasi kondisi yang bergantung dari jaringan. Ya. Oke. Boleh ini Mas Andri share screen-nya ditutup. Ini teman-teman mau memfoto sebentar ya teman-teman, kalau berkenan. Ya. Tinggal 38 dari 70-an. Ya, silakan Ji. Kita fotokan dulu ya sama Aprizi, mau di capture. Kalau berkenan dibuka videonya. Satu. Pindah. Dah. Oke. Terima kasih. Teman. Gimana Mas Andri? Oke, kita kasih tips-tipsnya untuk yang terakhir. Oke, silakan Mas Andri kalau ada tipsnya silakan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian tadi sudah mau yang meluangkan waktunya. Mohon maaf tadi ada gangguan, biasa kalau Zoom meeting ya resikonya emang jaringan ya dari Telkom sendiri ya. Jadi emang kita lihat di sini emang ya antusias dari Bapak Ibu sekalian juga cukup bagus ya sampai sekarang ya malah sangat semangat ya masih bisa sampai udah maghrib masih tetap online. Jadi tipsnya emang gitu, yang penting jangan ngoper harga, jangan beli pas hari ketiga naik,
ya beli saham-saham bagus, nanti juga bisa beli tadi contohnya di CNBC, jadi baca update dengan news ya, karena saham-saham itu kan naik karena ada newsnya. Cuman newsnya ada dua macam, ada yang di-share dan ada yang disimpan oleh bandarnya. Ya, contohnya kayak Bali, ya contohnya yang dia ada posisinya bagus sahamnya, newsnya tapi mungkin di-skip sama bandarnya. Nah itu jadi contohnya juga yang bisa dibuka nanti di investing.co.id ya, atau dibacanya di cnbcindonesia.com, lebih bisa lebih fokus baca ke websitenya dibanding baca koran ya, karena koran udah pasti jadi itu. Jadi tetap juga managing portfolionya juga harus didisiplinkan ya. Meskipun kita pakai technical, jangan samakan kita beli BRI 1 miliar dengan beli 1 miliar di saham Bali, Yellow, dan lain-lain. Ya, jadi minimal 1/10-nya. Ya kalau kita beli BRI 1 miliar kan aman. Ya, tapi kalau kita beli saham gorengan 1 miliar atau lebih dari 100 juta lah, itu bisa dugem, bisa gemeter. Ya, karena itu jadi kita juga harus membandingkan apa namanya risiko manajemennya juga, itu yang paling penting. Karena kita belajar di technical ini cuma 10% dalam bobot untuk investasi, kesuksesan investasi. Karena yang penting adalah pertama tuh 70% psikologi, 20% itu adalah manajemen risiko, 10% teknikal. Jadi meskipun saya udah jago teknikal pun sudah sangat canggih, tapi kalau manajemen risikonya juga payah, psikologinya juga payah, ya otomatis juga hasilnya akan negatif, akan minus. Ya itu yang berikutnya yaitu tadi kita sharing juga news di market ya, apa di BNI Sekuritas juga daily weekly, tetap Bapak Ibu juga harus combine dengan kondisinya sendiri juga, analisa sendiri. Itu juga bisa digabung tadi yang manual tadi, yang 4 indikator sama yang di automatic trading. Dan setelah cuan nanti Bapak Ibu sedekah. Nah, itu. Jadi otomatis juga pasti akan cuan. Itulah ilmu Yahudi. Ya makanya Yahudi ya menjadi penguasa dunia dari sisi finansial ya, karena mereka banyak ya calonnya banyak itulah, sedekah untuk baik dari secara lisan maupun juga dana dan lain sebagainya. Jadi yang penting sebuah bermanfaat, happy cuan, nanti kita sharing materinya ya, semoga nanti kita ketemu kesempatan dengan happy cuan lagi. Terima kasih Pak Junior dan juga Bapak Ibu sekalian. Sama-sama Mas Andri, teman-teman. Selamat semua ya. Untuk tanggal 21 Desember nanti kita link untuk fundamental kita kirimkan lagi di grup ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Andri, teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, tim Banjarmasin. Ya, saya. Terima kasih semuanya. Izin